20 tahun telah berlalu sejak dunia memasuki era iblis makhluk yang berkeliaran di udara dan darat sambil menyebabkan kehancuran manusia tidak lebih dari makanan bagi mereka, namun beberapa orang berhasil mengalami mutasi dan membangkitkan kemampuan untuk memberontak melawan iblis, sebuah tindakan revolusi yang begitu kuat, yang menginspirasi transformasi perburuan iblis menjadi sebuah profesi yang mengarah pada kemunculan para pemburu. Di Akademi Pemburu Dawn, para siswa dengan kemampuan dianggap sebagai bangsawan, karena itu Van menjadi target perundungan. Selain menyandang gelar memalukan sebagai yang terlemah di Akademi, dia juga menderita perundungan terus-menerus dari para pengguna kemampuan sebuah tongkat logam yang dialiri listrik memukulnya. Tanpa henti di wajahnya, Inyanju menunjukkan ekspresi sombong sambil berdiri bersama antek-anteknya. Mengejek usaha Van, wajahnya berlumuran darah tetapi semangatnya tidak patah. Dia membalas mengatakan bahwa sebuah kemampuan tidak membuatnya begitu hebat, tetapi si perundung itu mabuk oleh kekuatannya sendiri. Ingin menginjak-injak yang lemah untuk memuaskan egonya yang rapuh, yang mengejutkannya sebuah hembusan angin tiba-tiba datang. Melemparkan semua orang ke udara kecuali dirinya. Sosok seorang gadis muncul bertanya apakah itu menyenangkan. Menindas teman sekelas itu adalah Lin yang berdiri dengan percaya diri di tengah badai angin. Di bawah kakinya dia menatapnya dengan kagum bagaimanapun juga. Dia adalah yang terkuat di Akademi dan teman masa kecilnya para perundung itu. Tidak percaya bahwa dia menolong seseorang yang dianggap sampah tak berbakat, tetapi mereka disambut oleh tatapan dinginnya. Mengancam akan membunuh mereka jika tidak pergi saat dia mulai melepaskan kemampuan anginnya. Ketiga perundung itu lari tunggang langgang. Kemudian dia melepaskannya dari ikatannya, membuatnya mengucapkan terima kasih. Dia khawatir Van mungkin akan tinggal kelas karena dia belum membangkitkan kemampuan apapun, namun Van yakin tidak mungkin baginya untuk tinggal kelas. Kembali ke 5 tahun yang lalu, orang tuanya tewas dalam serangan iblis dan saudara perempuannya merawatnya. Merasa bersalah, dia berencana untuk langsung menyerah jika tidak berhasil membangkitkan kemampuan apapun. Tetapi tinjunya mendorongnya ke pagar kawat, membuatnya terkejut. Dia lalu mendesaknya untuk tidak menyerah. Bagaimanapun juga masih ada harapan untuknya. Dia melewatinya dan meninggalkan beberapa patah kata. Mengatakan bahwa dia akan menjadi pecundang seumur hidupnya jika tidak berhasil. Dia menoleh ke belakang, ke arah sosoknya di depan, berpikir bahwa dia masih sama ceplas-ceplosnya seperti saat mereka masih anak-anak. Mendengar kata-katanya, akhirnya dia berhasil menunjukkan tatapan penuh tekad di wajahnya. Hari sudah malam, tetapi Van masih berlari untuk berlatih. Dia masih ingin mengubah takdirnya. Meskipun menjadi yang terlemah di Akademi, dia mengertakkan giginya. Dengan tekad untuk menjadi elit seperti Lin, dia terus menjalani latihan yang keras dengan harapan membangkitkan kemampuannya. Tetapi larinya terhenti. Dia melihat 2 orang pria lari ketakutan dari sesuatu. Ternyata para iblis sedang menyebabkan kehancuran. Sekali lagi di tengah kekacauan, seorang gadis kecil terlihat tersesat. Meminta tolong. Di belakangnya ada iblis yang sangat besar. Tersenyum saat bersiap untuk menghancurkan gadis malang itu. Fang membeku saat menyadari bahwa itu adalah Blade. Iblis peringkat atas itu mengangkat tangannya saat gadis itu berteriak ketakutan. Meskipun tidak berguna, dia mengertakkan gigi dan maju dengan berani. Menyingkirkan gadis itu dari bahaya. Bahkan dia sendiri berpikir bahwa dia gila karena menolongnya bahkan tanpa memiliki kemampuan apapun. Blade tersenyum jahat sambil maju dan berhasil menusuk punggungnya dengan cakarnya. Dia berteriak kesakitan saat gadis itu menatapnya tanpa daya. Tetapi Fang yang tanpa pamrih masih sempat menyuruhnya untuk lari. Iblis itu mengangkatnya sambil tertawa jahat lalu melemparkannya, membuatnya menabrak dinding beton sambil batuk darah. Wajahnya yang mengerikan dan menakutkan menunjukkan senyuman keji, membuat Fang kesal saat menyadari bahwa dia tidak lebih dari makanan baginya. Iblis itu mendekat seperti kematian yang tak terhindarkan. Datang ke arahnya lalu mencengkeramnya dan membantingnya ke tanah dengan kekuatannya yang menindas. Matanya melemah, mencerminkan ketidakberdayaannya saat pikirannya dipenuhi penyesalan, tapi kemudian matanya kembali bersemangat. Dia memperkuat tekadnya untuk bertahan hidup dan membunuh Blade. Pikiran untuk membunuh iblis itu bergema di benaknya. Wajahnya memerah saat dia mulai membangkitkan kemampuan terpendamnya. Di ambang kematian, Fang menerima pilihan untuk bergabung dengan pembasmi iblis. Dia berada di tempat yang tidak dikenal. Bingung dengan apa yang sedang terjadi, sebuah tangan merah padam meraih lengannya, diikuti oleh tangan lain yang membelai wajahnya. Lalu banyak tangan menyelimutinya. Sebuah tangan iblis terulur. Bertanya apakah dia akan memilih untuk bergabung dengan pembasmi iblis sementara tangan-tangan itu menahannya. Dia sadar bahwa dia tidak punya pilihan karena dia akan mati. Urat-urat menonjol di wajahnya. Saat mulutnya terbuka, berpikir bahwa ini adalah satu-satunya kesempatannya, dia mengulurkan jarinya. Sebagai simbol penerimaan tawaran iblis itu, mereka bersentuhan meresmikan kontrak dan keberhasilan proses penggabungan.
Pusaran energi merah padam muncul saat dia mendapatkan kekuatan pembasmi iblis. Di kaki iblis itu ada Fang mengalami transformasi. Letusan energi iblis yang luar biasa terus mengguncang kota. Blade menjadi takut melihat iblis yang bahkan lebih ganas di depannya. Dia disambut oleh mata yang dingin dan iblis. Membuatnya gugup. Cakar muncul di tangannya, kakinya seperti monster. Dia berubah menjadi sesuatu yang jauh dari manusia. Dia terkejut melihat dirinya dalam wujud pembasmi iblis. Dia memegangi kepalanya, mengeluh karena rasa sakit yang tajam. Dia tetap bingung di tengah medan perang, merasa bahwa dia akan kehilangan kesadaran. Iblis itu tahu tidak akan ada kesempatan lagi seperti itu dan langsung menyerang. Perintah untuk membunuh musuh bergema di benaknya. Iblis itu melancarkan serangan, tetapi Fang berhasil menangkap Blade dengan tangan kosong. Fang mengangkat musuh itu, melemparkannya dengan mudah. Iblis itu terlempar ke dinding. Fang ternyata masih belum selesai dengannya dan langsung mencengkeram lehernya sambil membanting tubuhnya ke tanah. Dia menyeret iblis itu tanpa ampun di tanah. Dan sekali lagi dia melemparkannya ke dinding. Iblis itu tidak bisa bereaksi, bahkan usahanya untuk memukul balik pun sia-sia. Karena Fang cukup cepat untuk menghindar, dia pun menerjang ke arahnya dan melancarkan pukulan dahsyat ke wajahnya. Dia terlempar ke udara dan menghancurkan bangunan saat menabraknya. Dari kejauhan, dua orang penonton tidak percaya melihat para iblis sedang bertarung satu sama lain. Fang menyadari kehadiran mereka dan berbalik, membuat para penonton ketakutan. Suara di kepalanya memerintahkannya untuk membunuh manusia yang telah memergokinya, namun dia bertekad untuk mempertahankan kewarasannya. Dia menyuruh mereka untuk menghilang jika ingin hidup. Mendengar itu, mereka langsung lari tunggang langgang. Blade berhasil bangkit. Fang tidak memperhatikannya karena dia sedang fokus mempertahankan sisi kemanusiaannya. Iblis yang marah itu berteriak sementara Fang maju tanpa ragu. Dengan tinjunya, Fang menghancurkan tubuh Blade. Itu adalah pukulan yang sangat kuat hingga membuatnya hancur berkeping-keping. Saat itulah terungkap bahwa membunuh musuh akan memberinya kemampuan bertarung mereka. Fang melihat status kebangkitannya sangat berbeda dari sampah tak berbakat seperti dirinya yang dulu. Wujud pembunuh iblisnya mulai menghilang secara bertahap saat dia kembali ke wujud manusianya. Dia melihat ke depan, berpikir bahwa mungkin dia akan ditangkap untuk penelitian jika kemampuannya terbongkar. Dia segera menyelinap pergi, bertekad untuk menyembunyikan kemampuan berubah wujudnya di pinggiran kota Don. Terlihat Fang berjalan melewati ganggang, akhirnya dia sampai di rumah dan menyapa adiknya dengan penampilan yang lusuh. Adiknya bertanya mengapa dia pulang sangat larut, menyadari bahwa dia terluka. Dia pun menenangkannya dengan mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Dia berpikir betapa beruntungnya dia mendapatkan kemampuan regenerasi setelah menyatu dengan iblis itu. Adiknya hampir menangis saat menyuruhnya berhati-hati. Teringat bagaimana orang tua mereka bertemu dan akhir tragis yang mereka alami. Dia terus menenangkan adiknya, yang kemudian menyeka air matanya sambil pergi menyiapkan makan malam untuknya. Fang hanya bisa terharu melihat usaha adiknya. Dia kemudian mandi sebentar lalu mengeringkan rambutnya. Saat melihat semangkuk ramen yang disiapkan adiknya, dia sangat senang melihat hidangan favoritnya. Dia pun bertanya apa yang adiknya makan malam. Dia hanya menjawab bahwa dia sudah makan sandwich di tempat kerja. Hal itu membuatnya kesal karena adiknya selalu berkorban hanya untuknya. Dia menyuruhnya untuk lebih menjaga diri dan tidak bekerja terlalu keras deminya. Sang adik dengan mata berkaca-kaca menjadi terdiam. Air mata mulai mengalir di pipinya, menunjukkan betapa berartinya kakaknya baginya. Kemudian Fang meletakkan sumpitnya di atas meja, berdiri dan berjanji akan menghasilkan uang dengan kemampuannya sendiri. Matanya penuh tekad karena ingin memberikan kehidupan yang baik untuk adiknya. Adiknya menoleh ke arahnya sambil tersenyum dan menyemangatinya, mengatakan bahwa dia percaya padanya. Fang pun tersenyum melihat adiknya tersenyum. Adiknya kemudian menyuruhnya untuk lanjut makan ramen sementara dia pergi ke wastafel untuk mencuci piring. Dia tersenyum memikirkan adik laki-lakinya yang sudah begitu dewasa, berharap dia bisa lulus tanpa masalah dan menjadi seorang pemburu yang berkualitas. Sementara itu Fang melihat ponselnya, mencari pekerjaan yang berhubungan dengan perburuan iblis. Untuk mencari uang, dia menggulir daftar informasi hadiah buronan iblis. Dia menemukan pekerjaan yang cocok tidak jauh dari rumah yang membuatnya tersenyum karena akhirnya bisa menggunakan kemampuannya untuk menghasilkan uang. Namun masih ada satu masalah, pemburu iblis itu sebenarnya adalah sebuah parasit yang bisa mengambil alih tubuhnya. Seorang pria menghela napas tidak ada tugas yang mudah di dunia ini. Lagi pula, petir menyambar di langit saat hujan turun. Dua orang prajurit terlihat menjaga reruntuhan medan perang. Seorang pria misterius dengan rambut abu-abu panjang mengawasi pemeriksaan reruntuhan itu. Dos meminta rekaman pengawasan tetapi kamera di sekitarnya rusak.
Saat itu juga dia memerintahkan untuk mengumpulkan kesaksian para saksi mata agar mereka bisa menemukan orang yang bertanggung jawab atas kematian pengguna pedang iblis. 3. Pria itu berjalan melewati mereka dan mereka segera mematuhinya. Dia sudah punya dugaan di benaknya. Lawan dari Van si pengguna pedang pastilah iblis lain. Keesokan paginya, Van terlihat berjalan melewati sarang iblis gurita menuju tempat kerjanya. Dia melihat ke sekeliling. Sambil berpikir bagaimana tempat kerjanya dulu telah berubah menjadi seperti ini. Di belakangnya tentakel-tentakel gurita mengintai. Saat dia terus berjalan, dia disambut oleh mayat-mayat. Para pemburu yang menjadi korban para iblis. Dia tidak tahu kalau iblis-iblis gurita sudah mendekat dari belakang, tapi tak butuh waktu lama baginya untuk merasakan aura berbahaya mereka. Ketika dia menoleh, dia disambut oleh iblis-iblis gurita yang mengerikan. Dia melihat hadiah-hadiah buronan itu. Dari kelas biasa, sambil bersiap untuk pertempuran yang tak terhindarkan. Ketiga iblis gurita itu segera maju. Sambil mengayunkan senjata, mereka melancarkan serangan dahsyat yang berhasil dia hindari. Dia menyadari bahwa tubuhnya sekarang bisa bergerak tanpa kesulitan, bahkan dalam wujud manusia sejak kebangkitannya. Dan bukan hanya itu saja. Dia bahkan bisa melepaskan aura iblis dari dalam dirinya. Para iblis gurita maju dengan cepat secara otomatis mengaktifkan skill pedang milik Van. Hal itu membuatnya terkejut. Dia menghunus pedangnya sambil berpikir untuk mencobanya. Dia berhasil menebas satu dari mereka. Dua iblis yang tersisa maju untuk menyerangnya, tetapi mereka tercabik-cabik tanpa ampun oleh pedangnya dan jatuh kalah. Dia merasa kecewa karena tidak bisa menjarah skill apapun. Tiba-tiba dia terkejut saat mendengar sebuah suara. Sesaat kemudian segerombolan besar iblis gurita muncul di mana-mana. Dia terkejut, dia telah jatuh ke dalam perangkap mereka. Dia sadar bahwa iblis-iblis itu telah menggunakan monster-monster gurita sebelumnya hanya untuk memancingnya pasukan iblis yang tak berujung. Gurita itu segera maju. Van pun mengangkat pedangnya dan menebas mereka. Dia berpikir untuk mundur. Tetapi bahkan jalur kaburnya pun sudah diblokir. Tanpa membuang waktu, dia langsung menebas mereka. Akan tetapi, masih terlalu banyak musuh untuk dia hadapi sendirian. Perlahan-lahan tenaganya terkuras saat dia terus bertarung. Tetapi Van yang bertekad kuat untuk bertahan hidup terus melakukan serangan balasan, dia tahu dia tidak bisa terus bertarung. Terlalu lama dalam wujud manusianya, jadi dia memilih untuk melarikan diri saat para iblis gurita mengejarnya. Tiba-tiba sebuah tentakel menangkap kakinya dan membuatnya panik. Larinya terhenti saat tentakel itu mulai melilit kakinya. Iblis gurita kelas rendah itu muncul dengan sosoknya yang mengesankan. Dia menatapnya dengan mata penuh ketakutan. Iblis itu jauh lebih kuat daripada iblis pedang yang pernah dia hadapi sebelumnya. Tentakel-tentakel itu melilit seluruh tubuhnya. Membuatnya tidak bisa bergerak, dia berada di puncak keputusasaan karena tahu akan dimangsa. Matanya berubah menjadi merah saat suara di benaknya menghasutnya untuk melawan. Gerombolan iblis gurita maju ke arahnya. Memaksanya untuk mengaktifkan wujud iblisnya untuk membebaskan diri. Sekarang dalam wujud pemburu iblisnya, Fang memulai pembantaian yang kejam. Gurita itu terkejut melihat seorang manusia bisa berubah menjadi iblis sementara itu. Dia berkata bahwa dia tidak pernah membayangkan harus melawan beberapa iblis kelas rendah hanya untuk mencari uang. Gurita itu mengejeknya, menyiratkan bahwa dia tidak menyadari kekuatannya sendiri. Fang memprovokasi sikap sombong iblis itu. Dia menendang tanah sambil bersiap untuk menyerang. Setiap pukulannya membawa perasaan dan tekadnya untuk bertahan hidup. Namun, itu tidak cukup untuk menjatuhkan gurita itu, yang melakukan serangan balik. Dia mendorong Fang menjauh dan menyiapkan tentakelnya. Melancarkan serangan yang menyelimutinya sepenuhnya, iblis itu senang karena akhirnya berhasil menangkapnya. Dia mengancam akan menghancurkan pedang ganda itu. Gurita itu sangat bangga sampai-sampai dia mengeratkan cengkeramannya dan mematahkan pedangnya. Terkejut, Frank menyadari bahwa dia tidak akan bisa menggunakannya lagi untuk sementara waktu. Dan kemudian, iblis itu melancarkan kombinasi serangan, melepaskan tentakel penghancurnya. Serangan itu begitu kuat hingga melemparkannya jauh. Saat dia bangkit, dia tidak bisa tidak berpikir bahwa gurita itu jauh lebih pintar daripada si iblis pedang. Dia memperhatikan bagaimana iblis itu selalu memilih serangan jarak menengah daripada konfrontasi langsung. Iblis itu bersiap untuk menyerangnya lagi, tetapi Fang yang gesit berhasil menghindar. Dia berpikir bahwa matanya pasti merupakan titik lemahnya, menyadari betapa lunak dan terbukanya mata itu. Dia melihat ke tanah, berencana melemparkan pasir ke matanya. Dia berhadapan langsung dengan iblis itu, berharap rencananya berhasil. Kemudian dia melemparkan pasir ke arah gurita itu, berhasil menjalankan rencananya saat iblis itu berteriak kesakitan. Bagi Frank,
Dia perlu menggunakan segala cara yang diperlukan untuk menang. Dia maju, memanfaatkan kesempatan yang tercipta dengan membutakan iblis itu dengan pasir. Gurita itu, dalam kesakitan yang luar biasa, berencana untuk memisahkan diri dari tubuhnya. Namun, Fang segera mengambil sebuah tombak. Tidak membiarkannya kabur, dia berhasil menusuk kepalanya. Gurita itu berpura-pura mati, berencana untuk memulihkan kekuatannya sebelum menyerang lagi. Namun, Fang yang cerdik tidak lengah. Dia tidak tertipu oleh aktingnya dan melancarkan pukulan terakhir. Dia akhirnya membunuh gurita itu. Dia berhasil menjarah kemampuan tentakel darinya. Ketika niat membunuhnya menghilang, wujud manusianya perlahan pulih. Seluruh tubuhnya terasa sakit karena kemampuan regenerasi dirinya tidak aktif. Kali ini dia kelelahan, tetapi entah bagaimana, dia senang karena berhasil membunuh iblis gurita peringkat D di jalanan. Perhatian orang-orang terpusat pada satu hal. Fang sedang membawa semua mayat iblis gurita. Saat berjalan dia menemukan dirinya di depan gedung serikat pemburu dan masuk. Fan disambut oleh pemandangan para pemburu bayaran lainnya. Tiba-tiba 2 inspektur dari serikat pemburu memperhatikan mayat gurita di punggungnya. Fan menatap mereka yang merespons dengan skeptis, meragukan apakah dia benar-benar telah membunuh gurita itu atau mencurinya dari pemburu lain. Dia bertanya apakah pelajar tidak boleh melawan iblis, yang mana? Para inspektur meminta lisensi pemburunya untuk memeriksanya, tetapi dia tahu aturannya. Para inspektur tidak punya wewenang untuk melihat lisensi orang lain. Para inspektur itu pun menyimpulkan tanpa dasar bahwa dia telah mencuri iblis itu dan langsung menyerangnya, tetapi gerakan lambat mereka bukanlah tandingan bagi kecepatannya. Kerumunan menyadari keributan itu dan mulai memperhatikan. Sementara itu, seorang pria tua bernama Zhou tersenyum, berpikir bahwa dia bukanlah siswa biasa. Para inspektur melanjutkan tuduhan mereka dan maju. Salah satu dari mereka mencoba merebut hasil buruannya, tetapi pergelangan tangannya ditangkap, diikuti oleh pukulan telak di wajahnya yang membuatnya jatuh. Sementara itu, inspektur lainnya mencoba menyerang dari belakang. Fan merunduk dan menangkap tangannya, lalu membantingnya ke lantai. Kerumunan menunjukkan reaksi yang beragam, tetapi bisikan mereka terdiam. Ketika Zhou melangkah maju, terungkap bahwa dia adalah wakil ketua serikat pemburu. Para inspektur yang menyedihkan itu menoleh padanya, berharap dia akan mengambil tindakan. Fang memasang ekspresi tak berdaya. Untungnya, Zhou menegur para inspektur itu. Mereka mencoba membantah, tetapi dia langsung memecat mereka. Mereka hanya bisa menangis karena tindakan bodoh mereka membuat mereka kehilangan pekerjaan. Kemudian Zhou menoleh ke arah Fan, menyimpulkan bahwa dia pasti memiliki kemampuan pemburu yang luar biasa. Pria tua itu tampak sedih sejenak. Lalu dia mengungkapkan bahwa dia tidak memiliki kemampuan pemburu apapun. Kerumunan terkejut dengan pengungkapan ini, berpikir bahwa dia menyembunyikan sesuatu. Pria tua itu tersenyum, menepuk pundaknya dan berkata bahwa dia percaya padanya. Dia menemaninya pergi, meninggalkan kerumunan yang tidak percaya. Saat Fan menyerahkan mayat-mayat iblis itu, petugas Xiao memperkenalkan dirinya. Saat menerima item-item itu, dia tidak bisa tidak mengagumi kemampuan telekinesisnya yang sempurna. Sementara itu, Zhou menggoda mereka, mengatakan bahwa mereka bisa mengobrol karena Xiao masih lajang. Fan mengucapkan terima kasih karena telah menerimanya meskipun tanpa kemampuan. Pria tua itu kemudian mengungkapkan bahwa mereka adalah tipe yang sama. Dia juga tidak memiliki kemampuan dan hanya mengandalkan penyempurnaan tubuh fisiknya secara terus-menerus. Fan terkejut bahwa dia berhasil menjadi wakil ketua serikat pemburu tanpa kemampuan apapun. Kemudian Xiao menyelesaikan transaksi dan mengembalikan kartu banknya. Dia berterima kasih padanya, senang karena akhirnya bisa menghasilkan begitu banyak uang. Untuk pertama kalinya, pria tua itu berjanji akan mengajarinya beberapa gerakan lain kali. Sementara itu, Xiao berpikir bahwa Fang tampan dan bertanya-tanya seperti apa tipe idamannya. Dia berpikir bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk belajar dari Zhou, tetapi saat memegang kartu bank itu, dia menjadi lebih bersemangat untuk memberitahu saudara perempuannya bahwa dia telah menghasilkan banyak uang. Hari sudah malam, Fan menyeberang jalan dalam perjalanan pulang. Dia mengangkat kartu banknya. Senang karena telah menghasilkan begitu banyak uang kali ini. Namun, sebuah berita mendesak menarik perhatiannya. Matanya membelalak karena terkejut. Pertarungannya dengan iblis pedang ada di berita yang menyebutnya Tuan Iblis. Dia khawatir saat melihat berita itu dan bertanya-tanya, siapa yang telah menyebarkannya? Wakil pemimpin Departemen Pemburu Iblis Serigala Penyendiri sedang diwawancarai. Dia mulai dengan mengatakan bahwa iblis tidak pernah menjadi makhluk yang ramah dan menasihati semua orang untuk berhati-hati. Selanjutnya dia menyatakan bahwa mereka bertekad untuk memburu Tuan Iblis di tengah kerumunan yang menonton berita. Ada Fan dengan ekspresi serius mendengarkan bisikan emosi yang campur aduk tentang kemunculan Tuan Iblis.
Dengan ini, dia tahu bahwa dia harus berhati-hati agar tidak mengungkapkan identitasnya, kembali ke pinggiran kota Don. Akhirnya dia tiba di rumah dan menyapa adiknya. Dia segera mengangkat topik tentang berita Tuan Iblis. Dia menyuruhnya untuk berhati-hati di jalan pulang. Dia menghela napas, bahkan adiknya tahu tentang itu. Dia menyuruhnya untuk tidak memperhatikan video-video itu dan memberinya kartu bank yang berisi uang hasil kerja kerasnya. Dia mengatakan bahwa dia telah menjadi cukup kuat untuk memburu iblis demi uang. Adiknya senang berpikir bahwa dia telah membangkitkan kekuatan tersembunyinya dengan cemas. Dia bertanya apakah kakaknya terluka saat melawan iblis. Dia meyakinkannya dengan mengatakan bahwa dia baik-baik saja dan mendorongnya untuk menggunakan uang itu untuk membayar utang orang tua mereka. Lalu dia bertanya tentang iblis yang membunuh orang tua mereka. Adiknya menjadi sedih. Dia mengatakan bahwa itu selalu menjadi misteri, mengungkapkan bahwa si pembunuh adalah iblis misterius dalam bentuk api, hanya itu yang dia tahu. Hal itu membuat Fan termenung. Dia mengepalkan tinjunya bertekad untuk menjadi lebih kuat dan membalas dendam. Tetapi adiknya mengelus wajahnya, mengatakan bahwa mereka belum perlu membalas dendam. Mereka hanya perlu hidup damai bersama. Dia tersipu dengan perlakuan adiknya. Keesokan harinya, Fan berlari panik di sekitar kampus karena dia sudah terlambat. Dia berlari menyusuri koridor dan akhirnya tiba di kelasnya. Saat masuk, dia disambut oleh bisikan tentang berita populer Tuan Iblis. Dia menghela napas. Menjadi populer benar-benar melelahkan. Tiba-tiba Lin mendekat dan berkomentar bahwa dia telah berubah. Dia menambahkan bahwa Fan tampak sedikit lebih kuat daripada 2 hari terakhir. Para preman yang sebelumnya mendekati mereka masih belum belajar dari pengalaman. Lin bersiap untuk memberi mereka pelajaran lagi, tetapi Fan menghentikannya, mengatakan bahwa dia tidak perlu repot-repot dengan anjing tak berarti. Mendengar ini, Qian menjadi sangat marah. Dia mengaktifkan kemampuannya untuk menyerangnya. Melemparkan sebuah mangkuk makanan, tetapi Fan menangkapnya dengan mudah. Lalu dia maju dan menghancurkan mangkuk itu ke wajahnya. Qian jatuh ke lantai. Dengan frustrasi memukul lantai dengan tinjunya, sementara percikan listrik berderak di sekelilingnya. Dia maju dan mengutuknya. Tetapi yang mengejutkannya, Fan berhasil menghindar. Dia bertanya dengan provokatif apakah hanya itu yang bisa dia lakukan, membuat si preman semakin jengkel. Lalu dia menghantamkan lututnya ke perutnya, melemparkannya jauh. Si preman tidak percaya bahwa dia sekarang begitu kuat. Dia berdiri di depan preman yang kalah itu, bertekad untuk tidak diremehkan lagi. Teman-teman sekelasnya tidak percaya sekaligus kagum, mengatakan bahwa Qian pantas mendapatkannya. Lin tahu bahwa meskipun dia telah berlatih secara diam-diam, dia tidak mungkin bisa mengalahkan si preman. Dia bertanya-tanya, apakah dia telah membangkitkan kemampuan penguatan tubuh. Tiba-tiba sebuah suara menyela dan menyuruh mereka berhenti. Itu adalah guru mereka yang meminta mereka untuk mengikutinya keluar untuk ujian rumah iblis. Seluruh kelas khawatir tentang kemungkinan menghadapi iblis yang sebenarnya. Sementara itu Jam dibantu oleh anak buahnya saat mencoba bangkit. Dengan ekspresi jahat dia mengancam mengatakan bahwa dia akan membalas dendam pada Fan. Dia menyadari bahwa dia perlu menyingkirkannya ketika kesempatan muncul. Di Gunung Akademi semua orang sedang berkumpul, berdiri di depan gerbang raksasa untuk mendapatkan pengarahan. Instruktur menjelaskan bahwa ujian rumah iblis adalah bagian dari persiapan ujian kelulusan. Dalam ujian ini, mereka akan menghadapi iblis tipe rumput kelas F yang akan merangsang potensi mereka, melihat bahwa iblis-iblis itu berlevel rendah. Semua orang menjadi bersemangat. Lin menanyakan pendapatnya dan dia menjawab bahwa para siswa saingan jauh lebih berbahaya daripada iblis. Instruktur mengumumkan pembukaan tempat ujian. Saat gerbang besar itu terbuka, Ian dan anak buahnya bergegas masuk diikuti oleh siswa lainnya. Tak lama kemudian, di dalam lokasi ujian, terlihat tulang belulang dan mayat manusia. Lalu Fan berkomentar bahwa iblis tipe rumput sangat lemah, sehingga kesulitan membunuh manusia. Tiba-tiba Lin menjadi waspada. Musuh-musuh berdatangan. Lin merasa aneh karena iblis tipe rumput sudah tiba. Dia menyuruh Fan untuk berdiri di belakangnya karena dia tidak akan bisa melawan iblis tipe rumput sebanyak itu. Tapi yang mengejutkannya, Fan menawarkan diri untuk menghadapi mereka. Dia bergerak dengan cepat, menjatuhkan beberapa iblis tipe rumput sekaligus. Dia menyadari ada 2 iblis lain
yang mendekat dari belakang dan maju ke arah Lin, yang sepertinya tidak menyadari kehadiran mereka. Dia berteriak agar Lin berhati-hati dan mengalahkan iblis-iblis itu yang mengejutkannya. Dia terus berlari ke sana kemari sambil berpikir bahwa iblis tipe rumput ini jauh lebih lemah daripada iblis daun dan gurita yang dia buru sebelumnya. Hal ini membuat Lin terkejut bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat hanya dalam beberapa hari. Fan mengabaikan pertanyaannya dan menyuruhnya untuk menyerap esensi terlebih dahulu. Mereka mulai menyerap esensi. Tiba-tiba sesuatu menarik perhatian Lin. Para siswa melarikan diri karena kemunculan iblis yang lebih kuat secara tiba-tiba. Lin bersiap untuk bertarung tetapi Fan menghentikannya. Dia menyadari itu bukan iblis biasa. Seekor iblis yang tampak seperti pohon muncul, menyebabkan kehancuran di mana-mana. Dia takut itu adalah iblis tipe pohon kelas D. Pohon itu mendekati mereka sambil mengeluarkan aura yang mengancam. Fan menepuk bahunya dan menyuruhnya menjauh darinya. Tapi kemudian, Ian dan gerombolan anjingnya muncul, mengatakan hanya pengecut yang melarikan diri. Dia berkata bahwa pemburu sejati harus menghadapi iblis, tidak peduli apapun. Sementara ketiga anjing tak berotak itu berdiri di depan mereka. Lin berkomentar bahwa kepala Ian pasti terbentur sesuatu. Tarla lukyot, si golden retriever sombong itu menghadapi iblis tanpa berpikir. Dia ingin menunjukkan kekuatannya pada Lingifan. Dari kejauhan teman-teman sekelasnya ragu apakah Kian benar-benar bisa diandalkan. Tapi karena dia sangat percaya diri, mereka akhirnya percaya kalau mungkin dia punya kemampuan yang dibutuhkan, dia pun maju sambil mengaktifkan skillnya. Iblis itu menangkis serangannya dengan mudah, menyeringai mengancam saat mencengkeramnya lalu memberinya pukulan uppercut, menghantamnya ke tanah. Para pengikutnya khawatir sementara Kian yang marah menuntut mereka untuk membantunya. Iblis itu mengangkat kakinya dan menendangnya ke arah para pengikutnya. Fang dan Lin tahu ini akan terjadi. Perbedaan level mereka terlalu jauh. Bagaimanapun juga, Kian sangat marah karena dihajar habis-habisan. Mereka berdua pun memutuskan untuk turun tangan. Dengan niat untuk mengambil materialnya untuk diri mereka sendiri, iblis itu menyadari kehadiran mereka dan berbalik ke arah mereka. Sementara itu, teman-teman sekelasnya tidak percaya bahwa mereka berencana melawan iblis tipe pohon itu. Para pengikut Kian menyuruh mereka kabur, tapi mereka tetap keras kepala. Lin mengaktifkan kemampuan anginnya, melepaskan gelombang udara tajam, tapi iblis itu hanya tertawa yang membuatnya terkejut. Karena skillnya bahkan tidak bisa menggores iblis itu. Fang tahu satu-satunya cara untuk menembus tubuhnya adalah dengan menemukan celah. Lin terus melawan iblis yang mengamuk itu sementara Fang menganalisis situasi. Iblis itu melancarkan pukulan dahsyat yang menghancurkan tanah. Fang berada dalam dilema, dia tidak bisa menggunakan wujud iblisnya untuk mengalahkan musuh di depan Lin. Dia sedang berjuang keras untuk melawan iblis yang sepertinya menertawakan ketidakberdayaannya. Fang menariknya dan menyuruhnya pergi. Iblis itu memukul tanah memanggil duri-duri kayu. Lin. Duri-duri ini akhirnya membentuk sebuah penjara yang memisahkan mereka berdua. Dia hanya bisa meneriakkan namanya saat penjara kayu itu tertutup, menjebak Fang di dalam. Sendirian bersama iblis tipe pohon itu, Lin mengaktifkan kemampuan anginnya untuk menghancurkan penjara kayu tersebut. Dan di dalamnya, sosok iblis pohon yang menjulang tinggi berdiri di atas Fang, dia pun mulai bertransformasi. Bertekad mengalahkan iblis itu sebelum Lin bisa menghancurkan penjara kayu. Iblis pohon itu mengangkat tinjunya untuk menyerang. Sementara itu, Fang sudah menyelesaikan transformasinya. Dia bergerak dengan cepat, menebas lengan iblis itu dengan pedangnya. Fang berhasil melukai iblis tipe pohon itu. Iblis itu pun berteriak sambil berbalik. Tapi lengan iblis yang terluka itu langsung beregenerasi, mengejutkan Fang dengan kemampuan regenerasinya. Dia segera maju, memanfaatkan kesempatan untuk menyerang saat iblis itu sedang memulihkan diri. Dia menghadapi iblis itu dengan berani melancarkan serangan lain untuk menebasnya. Iblis pohon itu menjadi sangat marah. Dia memukulkan tangannya ke tanah dan memanggil beberapa duri kayu. Duri-duri yang muncul dari tanah itu mengejarnya, mencoba untuk menembus tubuhnya. Tapi Fang melihat kesempatan untuk serangan balik. Dia menggabungkan skill tentakel dan pedangnya, memanggil sebuah tentakel pedang yang tajam. Iblis tipe pohon itu terkejut, pedang tentakelnya menembus tubuh iblis itu. Lalu dia menariknya, merobek tubuh iblis itu. Dengan itu dia akhirnya membunuh iblis pohon tersebut. Dia mendapatkan duri dan juga kemampuan regenerasi yang dipercepat saat kembali ke wujud manusianya, lalu dia menyadari esensi dari iblis tipe pohon. Saat dia berlutut dan meraihnya, dia terkejut ketika penjara kayu itu tiba-tiba hancur. Lin muncul dan meyakinkan akan menyelamatkannya hanya untuk melihat bahwa dia sudah membunuh pohon itu.
Dia mengungkapkan bahwa dia telah membangkitkan kemampuan penguatan tubuh yang membantunya mengalahkan iblis itu. Dia tidak percaya bahwa Fang menjadi begitu kuat hanya dalam beberapa hari, tetapi dia berkata itu tidak terlalu mengesankan. Saat membandingkannya dengan Awaken tingkat tinggi, dia setuju dan bersikeras agar mereka keluar dari hutan terlebih dahulu. Tiba-tiba di depan kelas instruktur memuji Lin dan Fang karena telah mengalahkan iblis itu, tetapi teman-teman sekelasnya ragu bahwa Fang telah membantu sama sekali. Sementara itu seseorang marah karena tidak bisa membunuh iblis itu. Tiba-tiba terungkap bahwa seseorang sedang mencarinya. Fang memiliki firasat buruk tentang itu, bertanya-tanya siapa yang mungkin ada di luar. Wakil ketua Serikat Pemburu Iblis sedang menunggu, lalu dia menatap Fang yang baru saja tiba. Melihat wajahnya yang familiar, dia menjadi cemas. Takut rahasianya mungkin telah terungkap. Dia mengepalkan tinjunya mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja jika dia tetap dalam wujud. Manusianya dia tersenyum dan bertanya mengapa mereka mencarinya, lalu terungkap bahwa ada seorang remaja yang telah menyelamatkan seorang gadis dari bila iblis. Dia kemudian berkata bahwa mereka berhasil melacaknya. Dia tertawa mengatakan bahwa menyelamatkan gadis itu bukanlah masalah besar. Tetapi kemudian dia membuka topik tentang Raja Iblis dan bilahnya yang membuatnya semakin gugup. Lin bergumam bahwa itu adalah iblis biru, kemudian dia berpura-pura tidak tahu mengatakan bahwa dia juga belum pernah melihatnya. Di berita televisi di latar belakang, Lin bertanya-tanya bagaimana Fang bisa terlibat dengan orang-orang dari Serikat Pemburu Iblis. Wakil ketua kemudian memintanya untuk menceritakan apa yang telah terjadi. Yang mengejutkannya, dia mengkonfirmasi bahwa dia memang telah bertemu iblis itu, mengatakan bahwa iblis itu muncul setelah dia menyelamatkan gadis itu. Wakil ketua menyalakan rokoknya dan bertanya kemana iblis itu pergi. Setelah itu yang dijawabnya bahwa iblis itu menghilang. Namun wakil ketua tidak menemukan jejak Raja Iblis saat memeriksa kamera. Lin menyimpulkan bahwa Raja Iblis telah menyatu dengannya, bukannya meninggalkan tempat kejadian. Fang terkejut. Sebuah tangan kerangka besar dipanggil di atasnya, mencengkeramnya dengan erat, mencegahnya untuk melepaskan diri. Lin yang khawatir memanggil Fang, tetapi dihentikan oleh tangan kerangka lain yang dipanggil. Wakil ketua berkata dengan mengancam bahwa tidak ada yang diizinkan untuk mengganggu petugas dari Serikat Pemburu Iblis. Dia tidak bisa melawan karena perbedaan kekuatan yang sangat besar. Dia dengan putus asa berkata bahwa dia bukanlah Raja Iblis, tetapi wakil ketua bersikap skeptis. Kemudian dia berkata bahwa jika Fang benar-benar ingin membuktikan dirinya tidak bersalah, dia harus menerima tes itu dengan patuh. Dia meletakkan tangannya di depan Fang, sementara aura birunya merembes keluar menghadapi situasi itu. Fang merasa sangat cemas dengan kemungkinan akan dibawa untuk penelitian manusia. Aura biru itu bersentuhan dengannya dan mengejutkan wakil ketua. Hasilnya tidak seperti yang dia harapkan. Dia tercengang saat menyadari bahwa anak ini tidak memiliki jejak energi iblis sama sekali. Lalu dia mengungkapkan bahwa dia telah salah menilainya, menonaktifkan kemampuannya dan membiarkannya pergi. Lin memarahi wakil ketua karena mengintimidasi mereka. Namun pria itu menyela. Sebelum pergi, pria itu berkata bahwa dia akan mengingatnya dan akan menemuinya lain kali. Dia beruntung karena wujud pemburu iblisnya tidak terungkap. Lin bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia pun menenangkannya dan Lin menghela nafas, mengatakan bahwa ada begitu banyak hal yang perlu dikhawatirkan. Lalu Lin mengajaknya makan malam. Tiba-tiba hari sudah malam. Fang dan Lin berjalan di jalanan kota yang ramai. Kemudian dia melirik Lin, mengagumi kecantikannya. Lin terdiam. Dia mengulurkan tangannya ke tangan Fang dan menyarankan agar mereka juga berpegangan tangan. Keduanya tersipu saat tangan mereka bersentuhan. Fang tersenyum dan menatapnya, bertanya apakah mereka sedang berkencan sambil berjalan. Sambil berpegangan tangan, mereka bertemu dengan Xiaonan dari Serikat Pemburu. Fang mendapati dirinya dalam situasi yang canggung dihadapkan oleh Xiaonan. Gadis itu mengira Fang masih lajang dan berencana mengajaknya makan malam. Fang memperkenalkan Lin sebagai teman sekelas dan teman masa kecilnya. Xiaonan pun menghela nafas, menyadari bahwa kesempatannya untuk mendekati Fang hampir tidak ada. Lalu Fang mengajaknya untuk bergabung makan malam bersama mereka. Namun Xiaonan menolak, mengatakan bahwa dia harus pulang. Kemudian dia mengingatkan Fang untuk mencari wakil ketua Shou untuk latihan tempur. Fang tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal, merasa lega karena Xiaonan tidak salah paham. Mereka memperhatikannya saat dia pergi. Lin kemudian berkata sepertinya Fang tidak ingin melepaskannya. Fang menjawab bahwa itu tidak mungkin, karena mereka masih harus makan malam. Lin mengambil tangannya dan menyarankan agar mereka mencoba restoran barbecue tasty di dekat sana. Namun Lin berkata bahwa dia sedikit lelah, lalu Fang menawarkan untuk menggendongnya, hanya untuk berakhir dalam situasi canggung berikutnya. Lin duduk di atas kepala dan bahunya, membuatnya tersipu.
Fang mengatakan bahwa dia hanya menyarankan untuk menggendongnya dan bukan memberinya tumpangan. Lin berkedip, mengatakan bahwa itu sama saja. Bagaimanapun juga, mereka mengabaikan tatapan orang asing. Saat Lin mulai mengenang masa kecil mereka, Fang menutup matanya dan melakukan hal yang sama. Ketika mereka masih anak-anak, Fang biasa menggendongnya di atas bahunya, dia tersandung kulit pisang, membuat mereka jatuh ke tanah. Kemudian Lin akan menangis, dan Fang akan menghiburnya dengan memberinya coklat. Lin akan berterima kasih padanya sambil Fang mengelus kepalanya dengan gembira. Fang tersenyum saat mengingat kenangan itu. Lalu dengan gembira dia mempercepat langkahnya, yang membuat Lin memintanya untuk pelan-pelan di restoran barbeque. Fang bersendawa puas setelah makan sepuasnya. Sementara itu, Lin tampak kesal karena Fang tidak mengajaknya bicara dan hanya fokus makan. Lalu mereka mendengar percakapan tentang mayat wanita yang hangus terbakar di jalan terdekat. Mereka bilang mayatnya tergantung di sebuah tiang dan pelaku kejahatannya masih belum diketahui. Lin merasakan sesuatu yang aneh karena orang tuanya juga dibakar sampai mati. Lin menyarankan agar mereka pergi melihatnya. Mereka bangkit dan bersiap untuk meninggalkan tempat itu. Keduanya berada di belakang kerumunan. Orang-orang membuat keributan besar di sekitar mayat hangus seorang wanita yang tergantung di sebuah tiang. Juan curiga bahwa pembunuhnya melakukan semua itu dengan sengaja untuk menciptakan kepanikan. Tapi kemudian, sesuatu menarik perhatian Lin, itu adalah pola di dahi mayat itu. Pola menyeramkan seperti itu terungkap sebagai simbol gereja iblis. Fan menyadari bahwa gereja iblis adalah organisasi rahasia para iblis. Dia menambahkan bahwa mereka berada di balik sebagian besar kematian warga sipil. Mereka selalu meninggalkan pola mata di tempat kejadian. Setelah setiap operasi, dia tidak bisa tidak memperhatikan petunjuk yang terhubung di belakang kerumunan. Seorang pria misterius berkerudung dengan pola mata yang sama di dahinya mengamati mereka. Dia menjatuhkan tas yang dibawanya. Fan karena intuisi berbalik hanya untuk melihat sebuah tas terbakar. Api dari tas itu membesar memicu kepanikan di antara kerumunan. Semua orang mulai berlari. Saat api menyebar tak terkendali, dia meraih tangan Lin dan menariknya untuk ikut berlari. Beberapa orang tersambar api, berteriak kesakitan dan putus asa. Kemudian dia melihat seorang pria misterius mencoba melarikan diri. Dia segera memberitahunya bahwa dia akan mengejar pembakar itu. Dia berlari cepat dan mengejar pria misterius itu. Pria itu terkejut melihat seseorang mengikutinya. Fan berhasil menyusulnya dan bertanya siapa yang mengirimnya. Pria itu segera membakar seluruh tubuhnya. Fan mundur melihat itu. Dia benar-benar tidak percaya bahwa mereka lebih memilih mengakhiri hidup mereka sendiri daripada menyerah. Lin mulai bertanya-tanya, eksistensi macam apa gereja iblis ini? Lin berkata bahwa dia hanyalah boneka dan pelaku sebenarnya. Pasti bersembunyi di tempat lain. Mereka juga punya firasat buruk bahwa ada lebih dari satu boneka seperti dia. Petugas pemadam kebakaran datang memadamkan api dan membantu para korban. Beberapa penonton bahkan tampak terhibur dengan tragedi itu, yang membuat seorang petugas menegur mereka dan menyuruh mereka pergi. Fang bersyukur atas kedatangan tim penyelamat, kemudian dia berkata kepada Lin bahwa dia akan bertemu Shou untuk bertanya tentang insiden itu, memintanya untuk mengajukan izin untuknya. Dia setuju, sambil berpikir apakah dia benar-benar ingin menyelidiki semuanya sampai akhir di serikat. Pemburu. Terlihat siluet para pemburu yang saling berhadapan. Mereka adalah Zoe dan Fan. Pria tua itu memujinya, kemudian melancarkan pukulan yang berhasil dihindari oleh pemuda itu. Lalu dia memperingatkannya tentang pukulan kanan yang akan datang. Dan kemudian pukulan itu langsung mengarah ke dadanya. Fan jatuh ke tanah dan mengakui kekalahannya. Sementara Shou bertanya mengapa dia begitu terganggu. Keesokan harinya, Fan mengungkapkan insiden kebakaran yang disengaja dari malam sebelumnya. Pria tua itu mengungkapkan bahwa pelaku sebenarnya pastilah iblis api. Mendengar itu, Fan menjadi waspada kemudian. Dia meminta semua informasi tentang iblis api dan membuat pria tua itu terkejut. Shou mengungkapkan bahwa orang tuanya dibunuh oleh iblis yang sama 5 tahun yang lalu, melihat kegigihannya. Shou tidak punya pilihan lain selain menceritakan apa yang dia tahu. Dia mengungkapkan bahwa iblis itu, iblis api, menyebar melalui gereja iblis 5 tahun yang lalu. Sekarang dia telah kembali lebih kuat dan jauh lebih licik dari sebelumnya. Namun Fan bertekad untuk menemukan iblis itu dan menghancurkannya berkeping-keping. Pria tua itu menyatakan bahwa dia akan melacak iblis itu
dan akan berlatih sendirian untuk naik ke level si pria tua itu menatapnya dengan kagum kemudian. Dia mengucapkan selamat tinggal dan pergi menyusuri jalanan kota yang ramai. 1. Fan mendapati dirinya membeli senjata di toko senjata. Sekarang dia sudah lengkap dengan senjata dan peralatan. Benar-benar siap untuk menghadapi pertempuran yang sulit. Kemudian dia melihat berita tentang peningkatan kasus pembakaran di kota. Baru-baru ini beberapa tempat telah diserang dengan pembakaran yang disengaja dan warga disarankan untuk berhati-hati. Fan tahu itu ada lebih dari satu pelaku pembakaran, tetapi melihat jalanan yang masih ramai. Dia yakin insiden-insiden ini akan terus berlanjut. Dia menepis pikiran itu, berpikir bahwa prioritasnya adalah menjadi lebih kuat. Pertama di toko serba ada, dia bertemu dengan adiknya dan bertanya apa yang sedang dia lakukan di sana. Kemudian, dia memberitahunya bahwa dia tidak akan pulang untuk sementara waktu untuk berlatih. Adiknya menyuruhnya untuk berhati-hati dan dia meyakinkannya bahwa dia akan baik-baik saja. Kemudian dia mengeluarkan ponsel baru yang dibeli sebagai hadiah untuknya. Setelah itu dia pamit sementara, adiknya mengungkapkan rasa terima kasihnya. Adiknya memperhatikannya pergi dengan tatapan bahagia, berharap dia menjadi lebih kuat dan segera mencapai tujuannya. Fan mendapati dirinya berkeliaran di sekitar kota yang terbengkalai. Anak laki-laki itu mengayunkan pedangnya, bersiap untuk menghadapi iblis tingkat lebih tinggi di tempat itu, sementara angin bersiul dengan menakutkan, membawa aroma darah segar di lingkungan itu yang membuatnya waspada. Seekor iblis laba-laba tiba-tiba muncul entah dari mana, berencana untuk menyerangnya secara tiba-tiba. Namun, Fan menyadari kehadirannya dan menghindari serangan itu, mundur dari iblis yang marah itu. Tiba-tiba sebuah benda melesat ke arahnya. Waspada melihat ini. Dia mengangkat pedangnya untuk menangkis. Itu adalah iblis kedua. Seekor monster berpenampilan monyet. Sekarang dia berhadapan langsung dengan iblis laba-laba dan monyet ninja pada saat yang sama, tetapi bukannya berkecil hati. Dia malah bersemangat. Monyet itu menunjukkan ekspresi kejam saat melihat mangsanya. Dia segera melemparkan shurikennya, berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Saat mendekati Fan, dia menangkisnya dengan sempurna menggunakan pedangnya. Menyadari bahwa semua itu bukan ilusi. Iblis laba-laba melompat ke arahnya, menghancurkan tanah saat mendarat sementara dia mundur. Di belakangnya ada iblis monyet yang menyiapkan serangan diam-diam yang membuatnya waspada. Iblis itu berhasil mematahkan pedangnya, memaksanya menggunakan kekuatan pemburu iblis dan mulai mengeluarkan energi merah tua menghadapi para iblis. Dia berubah sebagian menjadi wujud iblisnya tersenyum sinis dan bersiap untuk mengeluarkan skill durinya. Dia memukul tanah, memanggil duri yang tak terhitung jumlahnya ke arah musuh dengan tatapan ganas. Dia maju dengan pisau tangannya, iblis Kera dengan marah mengangkat shurikennya dan melemparkannya ke arah Fan. Dia menangkisnya dengan pisau tangannya sambil tersenyum menatap musuh dan membelokkan shuriken itu. Menebas iblis Kera dan iblis laba-laba, dia sepertinya menikmati amukan pembunuhannya dan mengaktifkan skill tentakelnya. Dia memenjarakan para iblis dalam cengkeraman erat tentakelnya lalu menghantam mereka ke tanah. Tanpa ampun membuat mereka sulit bernapas, iblis laba-laba menjadi marah dan meludahkan sejumlah besar lendir hitam, namun baginya itu hanyalah trik bodoh para iblis pun tertawa. Mereka berpikir telah memenjarakan Fan di dalam lendir hitam, tapi yang tidak mereka duga adalah dia bisa lolos dari jebakan itu dengan pisau tangannya. Bocah itu segera maju ke arah iblis laba-laba dan mencabik-cabiknya. Mayat iblis itu jatuh saat dia menghadapinya. Musuh yang tersisa putus asa untuk tetap hidup iblis kera itu berbalik untuk melarikan diri. Namun Fan tidak mau melepaskannya dan menyiapkan tombaknya lalu melemparkannya menembus punggung iblis kera itu. Dengan membunuh iblis kera, dia memperoleh skill bintangnya selain itu karena telah membunuh iblis laba-laba. Dia juga menerima skill lendir hitam dan peningkatan kelincahan. Melihat dirinya menjadi lebih lincah, dia tersenyum puas. Tapi senyumnya hanya sesaat terdengar suara tawa saat siluet-siluet misterius muncul dari dalam asap. Orang-orang misterius berkerudung itu menyadari bahwa Fang adalah sang raja iblis dan mengancamnya dengan senjata mereka. Sekarang, setelah identitasnya terungkap, dia hanya bisa menyingkirkan para bandit itu untuk melindungi rahasianya. Dia menghadapi para bandit menantang mereka untuk mendekat jika ingin merebut mangsanya. Para bandit membalas dengan kata-kata dan mengancamnya. Tiba-tiba sosok misterius lain muncul dari dalam asap. Itu adalah iblis yang mengendarai sepeda motor sambil memegang pedang. Si pemberani itu melompat ke arah para bandit yang ketakutan mencabik-cabik mereka menjadi potongan-potongan kecil. Tanpa ampun daging cincang berjatuhan di depan Fan yang terkejut.
Si pemberani itu tertawa sementara Fan tetap waspada setelah melihat kekuatannya iblis itu pun melanjutkan. Mengejek si pemburu iblis karena telah menyatu dengan seorang remaja manusia. Dia terkejut dan bertanya siapa iblis itu dan bagaimana dia tahu tentang pemburu iblis. Iblis itu hanya menjawab bahwa Fan tidak tahu seberapa kuat dirinya di masa lalu. Dia mengungkapkan bahwa pemburu iblis pernah menjadi iblis terkuat. Dengan itu dia menyimpulkan bahwa iblis itu datang untuk mengambil kekuatannya yang kemudian dibalas dengan tawa konfirmasi oleh si iblis. Dia mengaktifkan skillnya karena tidak mau menyerahkan kekuatannya. Si pemberani menyebutkan fakta bahwa dia hanyalah kelas rendah yang terlalu lemah untuk melindungi kekuatannya. Fan mempercepat motornya ke arah Fan. Dia melepaskan tebasan pedang yang dahsyat sementara Fan menghindar. Dia memuji kecepatan reaksinya dan menyerang lagi. Dia kewalahan saat menangkis serangan itu sudah cukup. Cukup kuat untuk mendorongnya mundur beberapa meter, menyadari bahwa iblis itu adalah kelas C. Dia pun mulai mengaktifkan wujud lengkapnya. Dia menancapkan kakinya ke tanah, lalu melemparkan shuriken raksasanya ke arah musuh. Si pemberani itu menangkapnya dengan mudah, memutarnya dengan pedangnya. Sambil memanggil senjatanya dengan manuver akrobatik, dia membalas serangan itu. Fang pun melepaskan tentakelnya untuk menangkap shuriken itu dan dia berhasil melakukannya. Dia memutarnya di atas kepala lalu melemparkannya kembali ke arah si iblis. Iblis itu tidak menyangkanya dan terkejut. Shuriken yang berputar itu mengenai wajahnya dan menyebabkan luka ringan. Saat itulah dia memutuskan untuk menganggap pertarungan ini serius. Fang terkejut. Si pemberani maju dengan cepat dan menebasnya. Dia bahkan tidak bisa bereaksi. Itu adalah tebasan cepat yang langsung merobek tubuhnya. Dia berdarah banyak yang menyebabkan kekuatan pemburu iblisnya. Melepaskan seluruh potensi tubuhnya untuk sementara, si pemberani terus mencaci maki Fang sambil melukainya. Namun kekuatan pemburu iblis di dalam dirinya menjadi tidak terkendali, secara bertahap mengubah tubuhnya menjadi sesuatu yang jauh lebih kuat. Melepaskan wujud sejatinya yang agung, si pemberani tidak percaya tingkat kekuatannya terus meningkat. Saat dia berubah wujud, tidak ada apapun di dalam pikirannya, selain suara-suara menyesakan yang menyuruhnya membunuh. Tetapi meskipun dia berubah menjadi iblis seutuhnya, tekadnya, dan mentalnya tetap kuat untuk menahan pengaruh jahat itu, dia membungkam suara-suara di kepalanya dan maju dengan senyum kejam. Pertempuran berlanjut, Fang tampaknya menikmati sensasi membantai musuhnya. Senyum jahat itu tidak hilang dari wajahnya. Dia melancarkan tebasan horizontal yang kuat ke arah si pemberani, memisahkannya dari motor kesayangannya. Tetapi iblis itu bangkit dengan marah, menyadari bahwa apa yang telah Fang lakukan tidak dapat dimaafkan. Namun pertarungan baru saja dimulai untuk Fang. Mereka kembali saling beradu pedang. Si pemberani tampaknya menyebut dirinya seorang satria. Bertanya apakah Fang layak menghadapinya, mereka mengadukan pedang. Tiba-tiba Fang mulai mengerahkan lebih banyak kekuatan. Si pemberani merasakannya, dia terkejut, bahkan dia sampai terdorong mundur. Dalam hal kekuatan, Fang tersenyum, menggabungkan kemampuan tentakel dan durinya. Si pemberani pun tertangkap dan terjerat oleh tentakelnya. Dia mencoba melepaskan diri tetapi Fang tidak akan membiarkannya berbuat sesuka hati. Namun, iblis itu masih punya kartu as. Dia mengaktifkan kemampuan keretanya, memanipulasi motor di belakangnya. Motor itu bergerak sendiri, melompati mereka dan meninggalkan jejak debu yang memberinya kesempatan untuk melepaskan diri dari tentakel. Tapi masih terlalu dini untuk merayakannya. Fang mengaktifkan kabut hitamnya dan memenjarakan si pemberani. Dia memerintahkan motornya seolah-olah itu adalah seekor kuda. Memintanya untuk melindunginya, Fang mengaktifkan peningkatan kelincahannya dan langsung menghindar. Dari motor yang melaju ke arahnya, hasil pertempuran sekarang bergantung pada satu gerakannya. Mata si pemberani melebar, dia langsung tertebas oleh bilah tangan Fang. Itu sangat cepat sehingga dia bahkan tidak bisa bereaksi. Intrepido menoleh ke belakang sambil menggumamkan kata-kata terakhirnya, lalu dia berlutut dan tersungkur ke depan. Sementara Fan berdiri dengan penuh kemenangan, dia dengan putus asa mencoba meraih pedangnya sambil menutup mata. Saat dia memohon agar penderitaannya diakhiri, Fan menawarinya kematian yang cepat sebagai ganti informasi tentang Inferno. 2, yang mengejutkan Intrepido, Fan bertanya apakah dia pernah mendengar tentang Inferno. 3, dia menjawab mengungkapkan bahwa Inferno adalah pasukan elit yang dibina oleh gereja iblis. 4, Fan terkejut saat mengetahui ada perbedaan kelas di antara mereka. Lalu dia mengungkapkan bahwa Inferno berada di tingkat teratas di kelas mereka dan akan sangat sulit untuk dikalahkan. Mendengar kata-kata lemah itu, sang protagonis tidak bisa menahan tawa dan memanggilnya pecundang. Dia menceritakan kepada iblis itu betapa lemahnya dia di masa lalu. Menjadi sasaran perundungan terus-menerus, melalui latihan dan kerja keras dia berhasil menjadi lebih kuat. Sekarang setelah dia memiliki kekuatan, dia bertekad untuk membunuh Inferno. Rahang Intrepido ternganga mendengar pernyataan ambisius itu, lalu dia menutup matanya dan memintanya untuk membunuhnya, menganggap dirinya tidak berguna. Namun, Fan menolak.
mengatakan bahwa membunuh seorang pecundang hanya akan mengotori tangannya. Mendengar kata-kata itu, dia memulai tindakan terakhirnya. Dia mengatakan kepada Van bahwa dia menawarinya sebuah hadiah. Mengejutkan Van, dia berkata bahwa dia bersedia membakar sisa terakhir kekuatan hidupnya. Dan mentransfer kekuatannya kepadanya, dia hancur menjadi gelombang energi merah tua yang berkumpul menjadi sebuah bola. Dan saat dia secara bertahap kehilangan wujud fisiknya, dia meminta Van untuk mengizinkannya menyaksikan perjalanannya menuju kekuatan. Transformasinya hampir selesai, dia berubah menjadi pedang iblis, memamerkan wujud senjatanya yang megah dan agung. Dia mengulurkan tangannya ke arah pedang itu, meraih gagangnya, dan secara bertahap kembali ke wujud manusianya saat memegang pedang itu. Dan dia merasakan sensasi menyatu dengan pedang itu saat memegangnya. Tiba-tiba terdengar sebuah suara yang memujinya karena telah mencuci otak iblis itu dan mendapatkan senjata gratis. Yang mengejutkannya, itu adalah pemburu iblis sendiri yang berbicara. Akhirnya, asap merah tua keluar dari dadanya dan mengejutkannya, asap merah tua itu akhirnya membentuk sebuah tubuh. Beserta sepasang sayap iblis, itu adalah sang pemburu. Iblis yang menuntutnya untuk berlutut dan menyembahnya, Van lalu bertanya dengan kasar. Apakah itu adalah bentuk hewan peliharaan dari pemburu iblis? Dan mendengar kata-kata kasarnya, dia menjadi kesal dan memarahinya dengan marah. Kemudian dia bertanya apakah itu wujud asli pemburu iblis, yang dijawabnya dengan konfirmasi yang samar. Dia menjelaskan bahwa itu hanyalah tubuh roh, namun dia akan segera bisa memulihkan. Tubuh fisiknya, jika Van terus membunuh iblis, Van terdiam mengevaluasi situasi dan merenungkan implikasi dari pilihannya. Lalu dia setuju untuk bekerja sama, meminta bantuan pemburu iblis untuk membunuh Inferno. Pemburu iblis tersenyum, dia tidak puas. Hanya dengan melenyapkan seorang pesuruh dan menyarankan untuk menghancurkan seluruh gereja iblis. Sang pemburu iblis berkomentar bahwa dia terlihat bersemangat, bertanya apakah dia punya dendam terhadap mereka. Dia mengungkapkan bahwa itu bukan hal sepele seperti balas dendam biasa. Dia merasakan kebencian yang tak terdamaikan terhadap mereka. Dia lebih lanjut menjelaskan bahwa paus dari gereja iblis yang menyergap dan membunuhnya. Dia tahu bahwa baik kerajaan iblis maupun dunia manusia tidak akan pernah berada di bawah kekuasaannya jika dia berada di puncak kekuatannya. Van bertanya siapa sebenarnya yang disebut paus dari gereja iblis itu. Sang pemburu iblis hanya mengatakan bahwa gereja itu adalah penghasut banyak teori konspirasi, lalu dia mengusulkan sebuah kesepakatan untuk membunuh iblis neraka sebagai ganti untuk meruntuhkan gereja iblis. Mendengar permintaan yang ambisius ini, dia terkejut. Sang pemburu iblis bertanya dengan provokatif apakah dia takut. Tetapi Van berkata tidak ada yang perlu ditakuti, dan mendengar itu, sang pemburu iblis tampak senang dan memujinya. Namun, dia tampak skeptis terhadap kemampuannya karena penampilannya saat ini, sang pemburu iblis menyadarinya dan merasa kesal. Bertanya apakah dia meragukannya, dia menyangkalnya, itu tidak benar, dan menghunus pedangnya menyarankan agar mereka melanjutkan pertarungan melawan iblis di sekitar mereka. Tiba-tiba, sepeda motor si pemberani mendekatinya, sang pemburu iblis berkata bahwa sepeda motor yang ditingkatkan secara sihir itu ingin mengakui Van sebagai pemiliknya. Tanpa ragu, dia naik ke sepeda motor itu, dia menatap ke depan, terpesona karena mengendarai sebuah kendaraan yang digerakkan oleh energi, bukan bensin. Dia berkomentar bahwa sangat menyenangkan mengendarainya melaju di jalanan seram kota yang ditinggalkan. Di antara sudut-sudut bangunan yang hancur, ada beberapa hantu yang mengamati. Mereka tidak bisa menahan air liur saat melihat seorang manusia. Mereka tidak membuang waktu dan langsung menerkam. Van melihatnya dan mengangkat pedangnya, mengayunkannya dan melepaskan energi tebasan yang kuat. Berwarna merah tua yang langsung merobohkan para gol itu, dia terus maju sambil membersihkan jalannya tanpa ampun. Sang pemburu iblis berkata bahwa panennya cukup lumayan, karena dia bisa menggunakan gol-gol itu untuk meningkatkan atribut kelincahannya. Dia tersenyum, tertarik dengan fakta bahwa sistem sedang merekam data. Van lalu mengusulkan agar mereka menetapkan target kecil, yaitu membersihkan seluruh kota yang ditinggalkan. 4 hari kemudian, Lin mulai mengkhawatirkan Van. Lagi pula, dia masih belum kembali ke sekolah dan teleponnya mati sepanjang waktu. Dia menghela napas, berharap dia tidak pergi sendirian dan gegabah untuk membalas dendam pada neraka. Sementara itu, sebuah sepeda motor terlihat melintasi jalan-jalan kota. Perjalanannya terhenti, memperlihatkan seorang pria yang membawa banyak barang di punggungnya. Itu adalah Van. Dengan kepercayaan diri dan karisma barunya, dia tersenyum, berpikir untuk membalas dendam pada iblis api. Di serikat pemburu, Xiaonan tidak percaya bahwa Fang telah membawa begitu banyak hadiah.
Dia bahkan tidak bisa membayangkan seberapa kuatnya dia. So juga memperhatikan mayat pengendara motor itu dan mengomentari kekuatannya yang meningkat. Dia menganggapnya hanya keberuntungan karena menemukan iblis yang terluka. Dia mengganti topik dan bertanya apakah dia tahu tentang keberadaan iblis neraka. Pria tua itu mengungkapkan bahwa iblis itu belum menunjukkan aktivitas apapun, tetapi bawahannya aktif baru-baru ini. Van bertanya tentang pembatasan pertemuan di luar ruangan di Kota Don. Namun, warga menolaknya dan sebuah band bernama Black Sand bahkan mengadakan konser, mengingat mereka dengan sengaja mengadakan pertunjukan di saat berbahaya seperti itu. Hal itu membuat mereka sangat curiga. Menyadari situasi itu, Van berpikir dia perlu menyusup ke pertunjukan dan menyelidikinya. Xiaonan akhirnya menyelesaikan pembayaran hadiahnya, totalnya 120 juta yuan. Dia terkejut mendengar jumlahnya, lalu dia berkata bahwa iblis kelas S saja bernilai 100 juta. Dia berpikir bahwa mereka akhirnya menjadi kaya. Sementara si pemburu iblis menatapnya dengan kesal. Malam harinya, banyak penggemar berkumpul di bar VIP Black Sun. Sebuah motor yang tidak asing berhenti, itu adalah fan yang berencana menyusup ke pertunjukan itu. Dia menoleh dengan cemas ke arah si pemburu iblis, yang menenangkannya dengan mengatakan tidak ada yang bisa mendeteksinya. Van melihat ke arah pintu masuk saat para penggemar berkerumun. Pembawa acara mengumumkan bahwa pertunjukan akan segera dimulai, memicu tepuk tangan dari para penggemar. Di antara mereka ada seorang penyusup. Van berbaur dengan kerumunan untuk menyusup ke dalam bar. Irama drum, gitar listrik yang menggelegar, dan vokal yang menyanyikan lirik yang membangkitkan semangat. Semua elemen ini berpadu dalam harmoni yang sempurna yang menyentuh hati para pendengar. Namun, Van menganggap musik rock itu berisik, sementara si pemburu iblis menikmatinya. Di tengah para penggemar yang bersemangat, dia menemukan wajah yang tidak asing. Itu adalah wakil ketua yang sebelumnya. Sepertinya dia juga sedang menyelidiki insiden kebakaran itu. Band itu melanjutkan penampilan mereka, menghibur para penggemar mereka. Sang vokalis kemudian bertanya, apakah semua orang akan menemaninya jika dia mempersembahkan hidupnya untuk api besar? Pernyataan itu membuat wakil ketua dan juga fan waspada. Semua orang tampak terhipnotis saat mereka memberi hormat pada api itu. Sang vokalis menunjukkan senyum jahat, lalu memanggil mata iblis di atas semua orang. Si pemburu iblis mengenalinya. Ini sebagai lingkaran ritual pengorbanan iblis. Ritual pengorbanan akhirnya dimulai. Lingkaran itu tampak seperti mata iblis. Mengamati semua orang saat mereka bersemangat dengan pertunjukan itu. Mereka memanggil Tuhan mereka, neraka, dan memujanya. Para penggemar menyadari ada sesuatu yang aneh dengan pertunjukan itu. Membuat mereka panik dan berlarian. Di tengah kerumunan yang kacau, Van tetap tidak bergerak. Dia melihat wakil ketua melakukan hal yang sama dalam diam, sambil membiarkan situasi berkembang. Van melihat sekeliling, berencana memanfaatkan kekacauan untuk bersembunyi dan berubah wujud di bawah lingkaran ritual itu. Para anggota band Black Sand mengeluarkan api dari tubuh mereka. Mereka sangat gembira, sambil menyanyikan puji-pujian untuk neraka dan kultus iblis. Neraka akhirnya muncul, tersenyum dengan keji. Wakil ketua menghadapinya dengan mata dingin. Penantiannya tidak sia-sia. Iblis yang menyala-nyala itu menghembuskan aura dominasi saat berjalan dengan percaya diri, senang dengan pemandangan begitu banyak orang yang akan dikorbankan. Lalu dia memperhatikan wakil ketua itu dan mempertanyakan identitasnya. Band iblis Black Sand segera maju untuk menyerangnya. Wakil ketua mengaktifkan kemampuannya, dia memanggil dua tangan tengkorak raksasa untuk menghalangi jalannya. Tangan-tangan tengkorak ini mengepal menjadi tinju, menghancurkan tanah saat menyerang, tetapi para anggota sekte gereja iblis yang setia terus maju, berencana untuk menyudutkan wakil ketua, tetapi dia tidak akan tumbang tanpa perlawanan sambil mempersiapkan kemampuannya. Tangan-tangan tengkorak itu mengelilinginya untuk melindunginya. Melihat ini, Inferno tidak bisa menahan diri untuk memuji kemampuannya. Van dalam wujud pemburu iblisnya muncul dari belakang, mencoba melakukan serangan diam-diam tapi itu tidak berhasil. Iblis api itu segera menyadarinya. Dia menyerang Van dengan apinya, tapi si pemburu iblis yang keras kepala itu keluar tanpa cedera sama sekali. Dia maju dan melepaskan serangkaian pukulan tanpa ampun. Iblis api itu mengira dia adalah iblis dari ras yang sama. Dia mengangkat tinjunya berencana untuk membunuhnya dalam satu pukulan, dan saat dia melancarkan pukulan itu, pilar api yang menghancurkan mengikutinya, yang nyaris tidak bisa dihindari oleh Fang. Sebuah ledakan besar pun terjadi. Tapi Fang sekali lagi muncul tanpa cedera, wajahnya tampak serius. Kemampuan iblis api itu tidak bisa diremehkan. Saat iblis api itu melayang di udara, dia menemukan sesuatu yang menarik.
Dia merasakan aura pemburu iblis dalam dirinya. Fan segera menyela dan maju untuk menyerang. Itu adalah pertarungan yang sengit, keduanya memasang ekspresi garang saat berhadapan. Pertarungan berlanjut menghancurkan tanah di bawah mereka saat mereka saling bertukar pukulan. Di belakang mereka, wakil ketua sedang bertarung melawan para anggota sekte, menghajar mereka habis-habisan. Dia memperhatikan Fan dalam wujud iblisnya, yang semua orang kenal sebagai Raja Iblis. Dia terkejut, bertanya-tanya dendam apa yang mungkin dimilikinya terhadap iblis api itu. Fan melancarkan tebasan energi merah tajam yang bertujuan untuk menjatuhkan Inferno, tapi iblis api itu begitu percaya diri. Sehingga dia bahkan tidak perlu menghindar, Inferno tersenyum saat menghancurkan bila energi itu dengan tinjunya sendiri. Mengejutkan Fan, Inferno maju dengan senyum jahat di wajahnya ingin menunjukkan kekuatannya. Tinjunya yang berapi-api berhasil mengenai Fan, iblis api itu membantingnya ke tanah, wakil ketua menyadari hal ini dan berbalik untuk melihat. Tiba-tiba, gelombang energi yang sangat besar mengguncang atmosfer itu berasal dari iblis api. Dia mengangkatnya dari leher lalu melemparkannya jauh, seolah-olah dia hanyalah sebuah batu. Sang pemburu iblis berjuang untuk berdiri. Memikirkan tentang iblis api itu dan cadangan kekuatannya yang sepertinya tak terbatas, Inferno benar-benar menyala-nyala dan ganas. Dia mengejek Fang dan menyebutnya aib bagi para iblis. Dia melancarkan pukulan yang nyaris tidak bisa dihindari oleh Fang. Kemudian dia mundur cukup jauh, iblis api itu mengangkat sebuah mobil yang hancur dan melemparkannya ke arahnya. Sebagai balasan, Fang memanggil tentakel merahnya. Menangkap mobil itu di udara, dia menahannya dan melemparkannya kembali ke arah iblis api itu. Bahkan sebelum iblis api itu sempat bereaksi, dia sudah terkena pukulan di wajah. Fan terus mengayunkan mobil yang ditahan oleh tentakelnya. Iblis api itu sampai terbatuk, terkejut karena dia masih punya beberapa trik saat mereka berhenti untuk saling menatap satu sama lain, lalu Fan melepaskan aura merah yang kuat dan bertanya tentang insiden kebakaran 5 tahun yang lalu, namun iblis api itu sepertinya tidak ingat. Seolah-olah itu adalah sesuatu yang tidak penting baginya. Fang sangat marah sambil mengepalkan pedangnya dengan erat. Dia maju dengan tekad untuk membunuh iblis api itu. Sekali lagi mereka terlibat dalam pertempuran sengit. Inferno berkomentar bahwa pedangnya tidak berisi apa-apa selain kebencian. Dia tidak memiliki teknik, tapi Fang dibutakan oleh amarahnya dan melanjutkan serangan nekatnya. Lalu iblis api itu memberitahunya bahwa kebencian hanya menumbuhkan semangat seseorang dan melemahkan tekadnya. Fang mengerang hanya untuk mendapati dirinya tergeletak di tanah dengan lubang di dadanya. Iblis api itu bertanya dengan sinis mengapa dia jatuh. Saat Fang perlahan kehilangan harapan untuk menang, tiba-tiba jiwa pemburu iblis muncul di hadapannya dan memanggilnya menyedihkan. Fang bertanya dengan suara pelan apakah dia datang untuk mengejeknya. Secara mengejutkan dia mulai memberinya kata-kata bijak. Dia terkejut mendengar pidato motivasi singkat itu. Kata-kata dari sang pemburu. Iblis membuatnya teringat mengapa dia berjuang. Menyalakan kembali tekadnya saat dia mengepalkan tinjunya. Pemburu iblis itu menyuruhnya untuk berjuang demi dirinya sendiri, tanpa memikirkan apapun selain keinginan murni untuk membunuh musuh. Fang terkejut mendengar kata-kata itu. Saat pemburu iblis itu segera menancapkan dirinya jauh ke dalam dadanya. Dia terdiam dan bahkan tidak bisa melawan saat jiwa itu menembus dadanya. Energi merah padamnya langsung meningkat. Dia mengeluarkan aura yang sangat besar di hadapan iblis api yang bingung dengan apa yang terjadi. Matanya seperti mata seseorang yang telah menembus batas terakhir kewarasan. Dia perlahan memasuki kondisi mengamuk sambil meraung. Saat membuka wujud pemburu iblis barunya, Fang mengungkapkan wujud pemburu iblis barunya memamerkan sosok agung sambil meraung. Inferno benar-benar tidak percaya. Dia terluka parah tapi masih berhasil berevolusi dan menjadi lebih kuat. Dia mulai merasa takut karena itu mengingatkannya pada pemburu iblis. Fang menundukkan kepalanya dan berjongkok, mengumpulkan energi kinetik. Lalu dia melompat untuk menyerang dengan percaya diri pada kekuatan ledakannya yang berlipat ganda. Iblis api itu tidak bisa bereaksi. Sebuah tinju penghancur mendarat di wajahnya dan melemparkannya jauh. Dia menyiapkan cakar tajamnya. Lalu mencengkeram leher iblis api itu. Dia membantingnya ke tanah, menghancurkan tanah di bawah mereka. Inferno hampir kehilangan kesadaran. Seluruh tempat itu hancur berantakan. Inferno sangat marah saat menatapnya. Dia tidak tahan diremehkan dan menyalakan apinya yang ganas saat tubuhnya diselimuti api. Dia berhasil melepaskan diri dari cengkeraman dan mengepalkan tangannya menjadi tinju api, menunjukkan wujud aslinya. Dengan api yang sepenuhnya dilepaskan, dia bersiap untuk menyerang. Tapi bagi Fang,
Itu tidak lebih dari api biasa. Dia tidak ragu-ragu saling bertukar pukulan dengannya, yakin bahwa wujud berzirahnya tidak akan terbakar. Fang menjatuhkannya, memotong lengan kanan iblis api itu. Dia mundur sambil mengatakan bahwa itu benar-benar tidak bisa dimaafkan. Iblis itu berhasil meregenerasi lengannya secara instan, tapi Fang segera memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerangnya. Dia meninju dada iblis api itu. Tapi itu tidak cukup untuk menghancurkan semangat iblis api itu. Dia terus melakukan serangan balik. Bentrokan pertarungan mereka mengakibatkan lebih banyak kehancuran di tempat itu. Iblis api itu meluncurkan semburan api ke arah Fan yang mengabaikannya seolah itu bukan apa-apa, tidak ada waktu untuk terkejut. Karena tinju Fan hampir mengenai wajahnya, Inferno terlempar ke belakang sementara. Pemburu iblis yang marah itu bertanya mengapa dia menyebabkan kebakaran 5 tahun yang lalu. Dia berjuang untuk bangkit. Mengungkapkan bahwa dia hanya mengikuti perintah dari Paus Fang, mengarahkan pedangnya ke lehernya memastikan apakah dia adalah paus dari gereja iblis. Iblis api itu membenarkannya dan menyarankan agar pemburu iblis itu melepaskannya. Tapi Fan yang sudah bertekad menolak marah saat mengingat orang tuanya yang telah meninggal, dia mengangkat pedangnya yang dipenuhi kebencian dan kedengkian yang luar biasa. Iblis api itu hendak memohon dengan putus asa untuk nyawanya, tetapi kata-katanya terpotong oleh serangan cepat. Dari Fan tebasan ke bawah dari pedang Fan memisahkan kepala iblis api dari tubuhnya. Tetapi Inferno tahu bahwa selama apinya tidak padam, dia selalu bisa membentuk kembali tubuhnya, dan hidup kembali. Dia segera melarikan diri. Meninggalkan tubuhnya, Fang memerintahkan Red Falcon untuk membunuhnya. Sepeda motor itu melaju sendiri, mencegat iblis api yang melarikan diri dengan roda-rodanya yang penuh paku lalu menyerang iblis api itu. Menggilingnya sampai mati, akhirnya bara api terakhirnya dengan menyedihkan mencoba melarikan diri dari kematian yang tak terhindarkan. Tetapi alasannya tidak berhasil. Fang bertekad untuk menghancurkan Paus dan gereja iblis. Dia memberikan pukulan terakhir, memperoleh kemampuan yang dimiliki iblis api, itu apinya menjadi lebih kuat sekali lagi. Kemudian dia menaiki sepeda motornya berpikir bahwa dia harus segera pergi untuk menghindari lebih banyak masalah. Dia tidak membuang waktu dan segera pergi, sementara itu wakil pemimpin masih berurusan dengan para pemuja matahari hitam, akhirnya berhasil mengalahkan mereka. Fan memperhatikan retakan besar di dinding, membayangkan bagaimana kedua iblis itu bertarung, kemudian dia keluar untuk memeriksa tempat itu hanya untuk menemukan bahwa pertempuran sudah berakhir. Fan mendapati dirinya berkendara melalui gang yang remang-remang. Dia jatuh dari sepeda motor sambil terbatuk-batuk. Saat wujud iblisnya mulai memudar, dia bersandar di dinding yang hancur menghela napas lega karena pertempuran telah berakhir. Pemburu iblis itu bertanya kepadanya apakah dia yakin ingin menghadapi paus dari gereja iblis. Dengan mata yang mencerminkan bahwa balas dendamnya masih jauh dari selesai, dia berkata bahwa Paus adalah pelaku sebenarnya dari kematian orang tuanya. Mendengar kata-katanya, pemburu iblis itu merasa puas dan berjanji untuk membantunya menjadi lebih kuat 40 menit setelah pertempuran para inspektur. Dari serikat pemburu tiba untuk memeriksa area tersebut. 2 pria bertopeng misterius dari gereja iblis mengomentari kematian Inferno. Salah satu dari mereka mulai melepas topengnya, menyatakan tugas untuk mengorbankan kota. Don mengungkapkan wajahnya yang tidak manusiawi, mengatakan bahwa dia tidak akan mengecewakan Paus dalam misi ini. Dia melompat ke udara dan mulai menyerang para inspektur. Kemampuannya terkait dengan manipulasi bayangan orang. Dia membunuh mereka sambil menyatakan kembalinya iblis bayangan keesokan paginya di ganggang miskin. Fan akhirnya pulang dan menyapa saudara perempuannya. Saudara perempuannya yang khawatir berbalik berseru bahwa dia akhirnya pulang. Dia meminta maaf karena tidak menjawab panggilannya. Mengatakan bahwa dia sibuk berburu iblis, lalu mengungkapkan bahwa dia telah membeli toko serba ada terdekat sambil menawarinya kunci. Kakaknya terkejut mendengar hal itu, memarahinya karena tidak menabung uang itu untuk dirinya sendiri. Tetapi Fan berkata bahwa mereka akan memiliki lebih banyak pendapatan dengan toko serba ada yang baru saja mereka beli. Dia tidak bisa membantah kata-katanya dan mengungkapkan betapa bangganya dia padanya. Kemudian dia menunjukkan sebuah amplop putih, yang sebenarnya adalah surat dari asosiasi pemburu yang ditujukan kepadanya. Mereka sangat senang saat mengetahui bahwa dia akhirnya secara resmi menjadi seorang pemburu bersertifikat. Sekarang setelah dia memiliki sertifikat, dia bisa menghadapi apapun dengan percaya diri di Akademi Don. Para siswa berkumpul untuk evaluasi kelulusan. Para penguji dari asosiasi pemburu mengungkapkan bahwa lulus ujian akan memberi mereka sertifikat pemburu. Semua orang menjadi bersemangat mendengarnya. Sementara itu Qian dan antek-anteknya tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mengejek Fan. Dia tersenyum yakin
bahwa kekuatannya telah meningkat setelah latihan terakhirnya. Lin menambahkan mengatakan bahwa dia pasti akan berpartisipasi dalam evaluasi kelulusan. Kemudian Fan benar-benar muncul, memancarkan kepercayaan dirinya yang baru ditemukan saat dia berjalan. Lin pergi menyapanya karena sudah lama tidak bertemu dengannya, kemudian dia mengungkapkan bahwa dia datang untuk mengundurkan diri dari evaluasi kelulusan. Kian menyela dan mengejek pengunduran dirinya, antek-anteknya menambah ejekan dan memprovokasinya. Kemudian dia mengungkapkan bahwa evaluasi itu tidak ada nilainya lagi baginya karena dia sudah mendapatkan sertifikat pemburu. Lin terkejut karena dia berkembang begitu cepat, namun Kian dan antek-anteknya tidak mempercayainya. Para penguji dari Asosiasi Pemburu maju untuk memeriksa sertifikatnya. Yang langsung dia setujui, penguji membuka sertifikatnya dan terkejut dengan isinya. Terungkap bahwa dia adalah seorang pemburu peringkat S, yang dipuji oleh tidak lain adalah wakil ketua So. Antek-antek Kian juga tidak bisa percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Liam tampak kesal karena dia tidak memberitahunya tentang kemajuannya. Tiba-tiba teman-teman sekelasnya berkumpul di sekelilingnya, menghujaninya dengan pujian. Dia menghela napas, merasa tidak nyaman dengan fakta bahwa mereka yang dulu mengejeknya sekarang bertindak begitu ramah. Penguji mengembalikan sertifikatnya dan kemudian mengisyaratkan minatnya untuk merekrutnya. Kian menjadi marah. Sangat cemburu karena dia menjadi pusat perhatian. Fan berkata bahwa tawaran itu sangat menggiurkan, tetapi dia tetap memutuskan untuk menolaknya. Dia tidak bisa mengambil risiko mengekspos identitasnya sebagai pembunuh iblis. Penguji itu tampak tidak puas dengan penolakannya. Namun, Lin tahu pasti ada alasan yang lebih dalam. Di balik keputusan Fan, penguji lainnya menduga bahwa kemampuannya pasti telah diakui oleh Zoe, dan meminta mereka untuk berhenti memaksanya. Penguji itu menyerah untuk terus memaksa saat mereka mulai mengatur semua orang untuk evaluasi. Bosan bersosialisasi, Fan mengatakan dia lebih suka berurusan dengan iblis. Lin mendekat dan berkata bahwa dia sekarang akan mengikuti ujian kelulusan. Dia mendoakannya semoga berhasil dan memberinya beberapa kata penyemangat sambil melakukan tos kepalan tangan dengannya. Akhirnya, waktunya tiba. Evaluasi berakhir dengan beberapa orang gagal, namun ada juga orang yang lulus dengan kemampuan luar biasa. Di sisi lain, Kian dipuji oleh para pengikutnya karena mendapatkan skill elemen petir tingkat D, namun dia tidak senang karena masih lebih lemah dari Fan. Sementara itu dipuja Sera. Fan dan Lin makan bersama untuk merayakan kelulusan. Sambil menatapnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengagumi bakatnya. Lin kemudian mengungkapkan bahwa dia berencana bekerja di departemen resmi seperti departemen pemburu iblis. Sedangkan untuk Fang, dia berencana untuk terus bekerja sendirian sebagai pemburu iblis penuh waktu. Sang pemburu iblis itu pergi dan mengejeknya. Mengatakan bahwa istrinya mungkin akan segera menangkapnya seperti iblis. Dia dengan marah menepisnya. Membuatnya bingung. Dia bertanya mengapa dia tiba-tiba bertingkah aneh yang dijawabnya bahwa dia baik-baik saja. Lalu dia mengangkat gelasnya dan mendoakannya agar segera diterima di departemen resmi. Dia tersenyum sebagai jawaban. Dan mendoakannya menjadi pemburu tingkat atas. Tiba-tiba televisi menayangkan laporan tentang insiden bayangan di wilayah Selatan Don. Terungkap bahwa sejumlah besar penduduk telah berubah menjadi bayangan. Orang-orang bayangan ini menyebabkan kekacauan. Menyerang siapapun tanpa pandang bulu. Lin merasa aneh bahwa insiden bayangan terjadi tepat setelah pembakaran. Baru-baru ini Fang mengetahui bahwa ini direncanakan oleh gereja iblis, yang membuatnya pergi untuk menyelidiki di reruntuhan terbengkalai di selatan. Seekor anjing bayangan dengan petir menunjukkan giginya. Hanya untuk ditebas oleh energi merah tua yang tajam, Fang sedang berjalan santai di sekitar tempat itu untuk menyelidiki. Dia memindai area itu dengan asumsi pasti ada iblis kuat yang bersembunyi di dekatnya. Sedikit yang dia tahu bahwa seekor kelabang bayangan raksasa sedang menyelinap dari belakang. Butuh beberapa saat baginya untuk mendeteksi kehadirannya. Kelabang itu melancarkan serangan yang berhasil dia hindari, atau begitulah yang dia pikirkan. Kenyataannya dia menerima kerusakan saat bayangannya dipukul. Fan berdiri tak bergerak, terkejut dengan kehadiran musuh. Kelabang itu melancarkan serangan lain yang nyaris tidak bisa dia hindari. Sang pemburu mengejeknya, mengatakan bahwa dia tidak bisa mengatasi gerakan sederhana. Dia berkomentar bahwa beruntung dia memiliki kemampuan penyembuhan diri untuk melawan musuh. Beberapa makhluk bayangan muncul di belakangnya. Itu adalah serangan menjepit. Sekarang dia benar-benar dikepung oleh musuh. Dia mengencangkan pedangnya bersiap untuk bertarung. Dia bertarung dengan ganas untuk menjatuhkan makhluk-makhluk bayangan itu. Dia menebas mereka
tanpa ampun seperti pisau panas menembus mentega. Kelabang bayangan itu melancarkan serangannya. Dan dia mengaktifkan kemampuan yang baru diperolehnya, yaitu api pembalasan. Api merah tua muncul dari tangannya. Dia melemparkannya ke kepala kelabang itu, membakar tubuh besarnya. Tiba-tiba monster bayangan raksasa lain muncul entah dari mana. Van terkejut. Sepertinya dia telah ditandai sebagai target buruan. Monster bayangan itu membuka mulutnya dengan niat untuk melahapnya hidup-hidup. Dia berjuang dan mencoba melawan, tetapi dia didorong mundur oleh monster itu. Dia menancapkan kakinya dengan kuat di tanah dalam upaya untuk menghentikan monster itu. Dia tidak bisa tidak berpikir bahwa itu 100 kaki bayangan ternyata cukup kuat. Tak lama kemudian dia mendengar permintaan tolong. Gelombang air besar yang membawa hiu bayangan muncul. Hiu-hiu bayangan itu sedang melahap manusia yang sudah kesulitan dengan situasi mereka saat ini. Dia menjadi lebih waspada dengan kemunculan para hiu. Para hiu itu memasuki pertarungan sementara dia mundur, sang pemburu iblis. Memberitahunya bahwa menemukan wujud asli iblis bayangan adalah satu-satunya cara untuk membunuhnya. Bayangan itu sendiri sekarang kembali bersama dengan para makhluknya. Bayangan itu mengincar nyawanya. Fang mengaktifkan sebagian wujud pemburu iblisnya berencana untuk melenyapkan para hiu. Terlebih dahulu, saat para hiu lapar terus mendekat, Fang menggabungkan kemampuan kabut hitamnya dan api, melepaskan ledakan kabut api yang dahsyat. Serangan itu sangat kuat hingga langsung memusnahkan para hiu dengan serangan itu. Dia melihat ke depan, berpikir bagaimana dia mendapatkan banyak energi iblis. Namun, sang pemburu iblis berkata bahwa masih terlalu dini untuk merayakannya. Saat mereka melihat ke langit, sekawanan burung bayangan muncul. Burung-burung ini juga diperhatikan oleh para pemburu di dekatnya saat semua orang mengikuti ke satu arah. Dari atas sebuah gedung tua yang terbengkalai, burung-burung bayangan berkumpul dalam sebuah pusaran. Di sana ada iblis bayangan bersama burung-burung bayangannya yang ingin memanfaatkan kekacauan itu. Dia menghasut burung-burung itu. Bayangan yang berkumpul di dekat Fang membuatnya menyimpulkan bahwa seseorang di balik layar sedang mengincarnya. Dia menggunakan pedang sihirnya untuk bertahan dari serangan burung gagak, tapi mereka hanya menjebaknya sambil terus maju. Dia berpikir bahwa mengayunkan pedang tidak ada gunanya karena para gagak terus berdatangan. Hal ini membuat sang pemburu menyarankan ide yang berani. Sang pemburu merentangkan sayapnya lalu menggendong dan melemparkannya ke udara. Meskipun itu bertentangan dengan keinginannya, Fang tidak bisa menolak untuk mengikuti ide gila sang pemburu. Dia membawanya ke langit bersama para gagak. Karena sudah terlanjur di sana, dia tidak punya pilihan selain mengambil risiko dan mengikuti rencananya. Dia melepaskan api merah padamnya sambil mengayunkan pedangnya ke arah kawanan gagak. Api itu membesar dan melindunginya dari para burung. Bayangan, para pemburu lain di bawah terhipnotis oleh bola api raksasa di langit di atas sebuah gedung yang hancur. Dia akhirnya menemukan sumber kekacauan itu. Iblis bayangan itu tersenyum, memuji kemampuannya karena berhasil menemukannya. Mereka tidak membuang waktu dan langsung saling menyerang. Fang tampaknya kesulitan sementara sang iblis tersenyum seolah menikmati situasi itu. Benturan dari pertarungan senjata, mereka mengeluarkan gelombang kejut kuat yang memisahkan mereka, iblis bayangan. Terus memujinya karena telah membunuh iblis api. Dia menambahkan bahwa memiliki kemampuan itu membuatnya layak menjadi lawannya. Fang menjawab bahwa mulut besarnya tidak ada hubungannya dengan pertarungan. Iblis bayangan itu meluncurkan energi tebasan bayangan. Tampaknya terprovokasi oleh ejekan itu sambil mengayunkan serangannya ke arahnya. Namun gerakan itu memberi Fang kesempatan bagus untuk melakukan serangan balik. Dia mengulurkan tangannya dan berhasil menusuk dada iblis bayangan itu. Tapi serangan itu tidak berhasil. Sang iblis mengungkapkan bahwa bayangan tidak bisa dibunuh dan beregenerasi tanpa batas. Dia berjongkok di tanah, berencana untuk akhirnya serius. Dia memanggil beberapa makhluk bayangan yang segera mendekati Fang. Tapi bagi pemuda itu hanyalah trik murahan. Lalu dia melepaskan api merah padamnya. Saat para makhluk bayangan maju, api itu diarahkan ke iblis bayangan itu sendiri. Sebuah ledakan besar terjadi. Menyelubungi iblis bayangan dalam amarah merah padamnya ledakan itu begitu dahsyat hingga mengguncang seluruh tempat saat apinya mereda. Fang bertanya-tanya apakah pertarungan telah berakhir, namun sang pemburu iblis mengungkapkan bahwa dia bisa merasakan energi dari iblis bayangan. Yang masih berkumpul di sekitarnya tiba-tiba tawa terdengar dari dalam asap tebal iblis bayangan itu selamat dari serangan tersebut. Kembali dengan wujud iblis sejatinya pada saat itu Fang. Menyadari bahwa kekuatannya mendekati peringkat B, hal ini membuat sang pemburu iblis menyarankan untuk melepaskan kartu asnya. Fang terkejut saat sang pemburu iblis memasuki dadanya menyebabkannya merasakan sakit yang luar biasa.
Saat dia mulai berubah, wujud iblis berikutnya menunjukkan kulit luar yang keras. Hampir seperti zirah yang menutupi tubuhnya, sosoknya yang agung memancarkan aura dominasi sambil memegang pedang raksasanya. Dia memegang gagang pedangnya, matanya menatap tajam ke arah musuh yang harus dia kalahkan, lalu dia mengangkat pedangnya. Mengungkapkan bahwa kekuatannya sekarang mencapai bentuk sempurna di tingkat C saat Fang melepaskan aura merah padamnya. Yang cukup kuat untuk membelah tanah di bawahnya iblis, bayangan itu berkomentar bahwa pedang raksasanya hanya akan membuatnya lambat. Tapi itu tidak mengkhawatirkan Fang yang mengangkat pedangnya tanpa kesulitan. Dia menebas iblis bayangan yang berjuang untuk bertahan. Kemudian dia terlempar jauh hanya karena kekuatan kasar Fang. Iblis bayangan itu tidak percaya bahwa Fang bisa bergerak begitu cepat. Bahkan dengan zirah dan pedang beratnya, Fang menendang tanah maju untuk menyerang iblis bayangan. Serangan besarnya diiringi dengan ejekan memanggilnya anjing dari gereja iblis. Iblis bayangan itu membalas, mengatakan bahwa dia adalah anggota resmi gereja iblis, tapi bagi Fang, baik dia maupun iblis api hanyalah pion dari sang paus. Dia melepaskan energi yang sangat besar, berbentuk tebasan ke arah iblis bayangan yang memintanya berhenti mengejek sambil melakukan serangan balasan. Iblis bayangan itu menembakkan 2 sinar ungu ke arahnya, tapi Fang mengabaikannya begitu saja, menganggapnya hanya trik bayangan tak berguna. Iblis bayangan itu terkejut bahwa serangan bayangannya tidak bisa menembus zirahnya yang keras. Fang melepaskan tebasan berat ke bawah ke arah lawannya yang wajahnya menunjukkan kesulitan untuk menahannya. Fang benar-benar mendominasi iblis bayangan itu, hingga menghancurkan seluruh gedung tempat mereka berada. Saat gedung itu runtuh sepenuhnya, iblis bayangan itu mulai kalah. Perlahan-lahan terdesak olehnya, sang pemburu iblis terus maju menekannya ke tanah. Dia memuji daya tahannya yang seperti kecoa, kemudian dia mengaktifkan perpindahan bayangan dan berhasil lepas dari cengkeramannya. Namun mengaktifkan kemampuan itu menguras banyak energinya. Sekarang dia bersiap untuk mengaktifkan lengan bayangannya, melepaskan aura ungu yang sangat besar yang membuat sang pemburu iblis waspada. Pertarungan berlanjut dengan iblis bayangan, yang akhirnya menyamai kekuatan Fang. Aura ungu dari iblis bayangan itu mendominasi langit, diikuti oleh banyak makhluk bayangan. Makhluk-makhluk bayangan itu maju meneriakkan kesetiaan mereka kepada iblis bayangan. Mereka berniat untuk ikut dalam pertarungan. Sementara Fang berhenti sejenak, dia mendapati dirinya dikelilingi oleh makhluk-makhluk bayangan. Iblis bayangan itu berkata, "Ayo kita mulai." Namun situasi itu justru berakhir lebih menguntungkan, karena membunuh makhluk-makhluk bayangan mengisi ulang energinya. Mengetahui hal ini, dia menebas mereka tanpa ampun dan melahap energi mereka, terus menebas dan menyerang, berencana untuk membunuh makhluk bayangan sebanyak yang dia bisa. Iblis bayangan itu sendiri tidak bisa mengerti mengapa Fang tidak terlihat melemah. Dia bahkan mengeluh bahwa masih ada terlalu sedikit bayangan untuk dia bunuh. Iblis bayangan itu menyadari bahwa Fang sedang menyerap aura iblis dengan membunuh makhluk-makhluk bayangan. Mengetahui hal ini, dia mengaktifkan mode penghancuran diri para bayangan untuk menyerang balik. Makhluk-makhluk bayangan itu menggembung dan mendekati Fang, bersiap untuk meledak. Namun dia tidak mau menerima hadiah itu dari iblis bayangan, dan melepaskan tentakelnya. Dia mencengkeram ikatan bayangan itu dan melemparkannya kembali ke si iblis bayangan. Ikatan gelap itu meledak tepat di wajah musuh. Sang pembasmi iblis memegang pedangnya dan maju untuk melancarkan serangan terakhirnya. Tapi iblis bayangan tidak mau menyerah tanpa perlawanan, namun penglihatannya tidak bisa menghalangi pedang sang pembasmi iblis yang menembus dan menebasnya. Dengan itu, iblis bayangan akhirnya dikalahkan dan Fang memperoleh kemampuan bayangan. Matahari mulai terbit di Cakrawala, sebuah akhir yang puitis yang pantas untuk akhir dari sang bayangan sebelum dia menghilang sepenuhnya. Dia menyatakan bahwa membunuhnya tidak ada gunanya. Dia mengungkapkan bahwa gereja iblis sudah mengumpulkan pasukan yang sangat besar, menaklukkan kota-kota terdekat. Namun, kata-kata dari orang yang sekarat tidak ada artinya bagi sang pembasmi iblis, yang dengan satu tebasan pedang sederhana mengakhiri penderitaannya. Iblis bayangan itu lenyap ke udara. Hanya menyisakan topengnya. Fang memegangnya saat dia mulai kembali ke wujud manusianya. Sang pembasmi iblis kemudian dengan cepat menyemangatinya untuk mencoba kemampuan barunya, dan dia langsung menurut, melepaskan serangkaian energi merah tua. Energi merah tua itu menyala, terkumpul, dan akhirnya mengambil bentuk dasar dari sang pembasmi iblis. Sang pembasmi iblis menyarankan agar dia memberikan perintah menyerang kepada klonnya. Fang kemudian memerintahkan klonnya untuk menghancurkan dinding yang hancur di depannya. Tanpa ragu-ragu, klon itu segera maju menghancurkan dinding yang rusak itu menjadi berkeping-keping. Melihat kekuatannya yang mendekati level pemula, itu pasti akan berguna baginya. Sang pembasmi iblis mengingatkannya bahwa dia masih perlu menjadi lebih kuat untuk menghadapi iblis-iblis yang akan datang, tapi Fang tidak gugup semakin banyak iblis
Semakin banyak kemampuan iblis yang bisa dia rampas, 2 hari kemudian sebuah berita penting disiarkan di televisi nasional, terungkap bahwa pasukan gereja iblis telah menduduki kota-kota tetangga dan berencana untuk menaklukkan Dens. Faktanya, mereka sudah mulai menyebabkan kehancuran di kota itu. Beberapa iblis terlihat menyerang kota dan membunuh warga sipil, para pemburu akhirnya tiba. Mereka mempertahankan kota dengan ganas dari serangan iblis, di dekat toserba milik Fang yang terletak di pinggiran kota Dens. Para saudari sedang menonton berita tentang invasi pasukan iblis, Fang pun bersiap-siap. Berencana untuk maju demi mendapatkan lebih banyak pengalaman, saudara perempuannya terlihat khawatir dan menasihatinya untuk beristirahat sejenak. Tapi selama gereja iblis masih ada, dia tidak akan pernah bisa beristirahat dengan tenang selagi para iblis terus memicu kekacauan dan membunuh manusia. Sesosok figur merah padam muncul berlari membuat para iblis waspada dengan kehadirannya. Figur merah padam itu mengeluarkan bilah tangan memutilasi para monster secara instan. Beberapa orang mengenalinya sebagai seorang raja iblis. Meskipun mereka bertanya-tanya bagaimana ia bisa berubah menjadi versi merah saat pertarungan terus berlanjut. Sebuah sepeda motor merah padam tiba. Di lokasi yang mengendarainya adalah Fan berencana untuk menyusup ke barisan musuh. Sementara klonnya mengalihkan perhatian mereka, sepeda motor itu melesat diikuti oleh tebasan bersih dari pedang Fan, yang langsung mencabik-cabik para monster. Bagi Fan, memiliki bantuan dari klonnya benar-benar mempermudah segalanya baginya. Sementara itu, sang pembantai iblis menganggapnya lucu. Fan mendapatkan kemampuan untuk memanggil penombak satu. Fan bertanya-tanya apakah ia telah menjadi seorang necromancer, yang dijawab oleh sang pembantai iblis dengan menyebutnya gila. Ia menutup matanya. Dan kemudian segera mencoba kemampuan baru itu. Sebuah lingkaran pemanggilan muncul memanggil seorang penombak iblis. Ia bertanya-tanya apakah ia hanya bisa memanggil para penombak karena ia dan klonnya juga telah membunuh beberapa ahli pedang. Sang pembantai iblis mengonfirmasi bahwa memang begitu, tetapi ia lupa mencatatnya di dalam buku. Tanda-tanda aneh muncul di tangannya, membuatnya tersenyum saat ia mulai lebih memahami tentang reruntuhan iblis itu. Ia mengangkat tangan kirinya dan memanggil semua jenis kelas para iblis mulai keluar dari lingkaran pemanggilan. Ada seorang prajurit, seorang penyihir, dan seorang pembawa perisai. Sekarang ia memiliki 4 prajurit iblis. Cukup untuk membentuk sebuah tim kecil. Ia menyerahkan kepemimpinan tim itu kepada klonnya yang memiliki sebagian jiwanya dari jarak jauh. Sementara pasukan iblis musuh terlihat berbaris maju, keduanya tersenyum. Sekarang adalah waktunya panen. Ia segera memerintahkan pasukan iblis untuk maju, yang mereka lakukan dengan cepat. Saat pertempuran sengit dimulai, iblis lain muncul di atas. Ia adalah salah satu anjing dari paus iblis. Siap untuk memberikan hukuman kepada mereka yang menentang kehendak gereja iblis, ia mengangkat kapaknya mengarah ke Fan untuk menghancurkannya. Iblis itu melancarkan serangan yang kuat, tetapi pemuda itu dengan tenang menghindarinya lalu mulai memprovokasinya. Sementara sang pembantai iblis menyuruhnya untuk melenyapkan baik iblis itu maupun tunggangannya. Iblis itu tidak menyukainya. Sementara Fan memerintahkan elang merah untuk menyerang sepeda motor itu, bergerak sendiri meluncur di belakang iblis itu. Iblis itu terkejut melihatnya. Sepeda motor itu kemudian menyerang dan mereka nyaris tidak berhasil melarikan diri. Iblis itu gemetar bahkan karena knalpot motornya. Motor itu memiliki energi iblis. Fan memuji sepeda motornya sambil membawanya untuk berputar-putar. Ia tersenyum melanjutkan provokasinya. Iblis itu tidak percaya bahwa kecepatan sepeda motor itu setara dengan binatang terbang iblisnya. Dengan waspada, iblis itu terbang di atasnya, sementara ia terus menggeber mesinnya. Lalu ia melihat beberapa pasukan saat berkendara. Ia kemudian menyalurkan energi iblisnya ke dalam elang merah untuk meningkatkan kekuatan serangannya. Sepeda motor itu meraung hampir terbang, mencapai kecepatan maksimum mereka begitu cepat sehingga tidak meninggalkan apapun di belakang kecuali debu dan puing-puing. Ia membawa mereka ke dalam gedung-gedung kota untuk membatasi kemampuan terbang musuh saat iblis itu terus mengikuti Fan. Ia menyadari bahwa Fan sengaja membawanya ke sana untuk menyiapkan penyergapan di balik gedung-gedung. Mengetahui hal ini, dia berencana menghancurkan seluruh tempat untuk menghilangkan semua kemungkinan tempat berlindung. Dia memutar senjatanya, mengeluarkan kombinasi sinar yang kuat untuk menghancurkan gedung-gedung dan tertawa puas saat menyaksikan kehancuran yang disebabkannya. Tiba-tiba tentakel muncul dari puing-puing yang mengejutkannya. Dia tidak bisa mengerti dari mana semua tentakel itu berasal. Iblis itu mendapati dirinya dikelilingi oleh tentakel-tentakel Fan dan satu lagi melesat ke arahnya mencengkeramnya dengan erat. Beberapa tentakel mulai menahannya di tanah, begitu juga dengan tunggangannya, dan sebuah ledakan besar pun terjadi. Saat tentakel-tentakel itu membanting mereka ke tanah, iblis itu kesulitan untuk melepaskan diri. Dengan frustrasi dia menuntut agar Fan keluar untuk bertarung 1 lawan 1. Fang maju mengendarai sepeda motornya, melompat ke udara dan mendekati iblis yang terperangkap dengan tatapan garang di wajahnya.
Mengangkat pedangnya, mata iblis itu melebar karena kaget sebuah tebasan berat ke bawah dilancarkan padanya, menghancurkan tanah di bawahnya iblis itu, berteriak takut terbelah dua saat pedang itu menusuk tubuhnya. Hal itu membuatnya mengaktifkan penghancuran diri. Sejumlah besar energi iblis terkumpul di dalam tubuh iblis itu, diikuti oleh ledakan besar yang mengguncang seluruh tempat. Debu, puing-puing, dan asap dari ledakan menutupi segalanya saat debu dan asap mulai mereda. Sejumlah besar energi merah tua terlihat di tengah kawah untungnya. Fan berhasil mengaktifkan kemampuan durinya pada saat-saat terakhir untuk melindungi dirinya. Osugi melihat sisa-sisa iblis itu yang sudah mati karena penghancuran diri. Osugi menjadi waspada dengan energi iblis hijau yang mulai terkumpul. Dia tidak percaya dengan apa yang terjadi. Ternyata iblis itu memiliki konstitusi seperti zombie mayat hidup. Fang tanpa ampun memotongnya menjadi berkeping-keping, tapi itu sia-sia melawan regenerasi gila iblis itu. Dia mengungkapkan bahwa dia juga menyerap kemampuan tentakel. Selama penghancuran diri itu jelas bukan kabar baik baginya. Iblis itu mengancam akan membunuhnya. Menggunakan kemampuannya sendiri yang ditanggapi Fan dengan segera melepaskan tentakelnya. Dia berhasil menahannya, menyadari bahwa iblis itu belum terlalu familiar dengan kemampuan tentakel iblis itu, terkejut dan berjuang untuk melepaskan diri. Dia tahu bahwa tubuhnya benar-benar melambat. Setelah penyatuan kembali, iblis itu pun menyerang balik. Yakin bahwa dia abadi dan selalu bisa membentuk kembali tubuhnya. Namun Fang tahu bahwa kemampuan regenerasi fisiknya lemah terhadap api, jadi dia membakarnya. Tubuhnya yang besar dilalap oleh api yang mengamuk. Iblis itu hanya bisa berteriak putus asa saat dia menjadi abu. Fan menang setelah berhasil membunuh iblis itu yang memungkinkannya untuk menjarah kemampuan regenerasi fisiknya. Dia sedikit skeptis, yang mana si pembasmi iblis menyarankan agar mereka bisa mengujinya dengan memotong tangannya, tetapi dia menolak. Dengan alasan mendesak untuk melanjutkan penjelajahan kota di bagian lain, kota yang kacau. Para pemburu masih bertarung melawan iblis. Sebuah siluet kemudian terlihat muncul dari asap dengan wujud seorang satria misterius yang menunggangi serigala besar. Lalu dia mengalihkan pandangannya untuk mencari jalan. Dia merasakan aura sang necromancer telah benar-benar menghilang, membuatnya menyimpulkan bahwa dia pasti sudah mati. Musuh yang mampu membunuh necromancer setidaknya harus berada di puncak peringkat laut. Lawan yang sepadan. Terima kasih sudah menonton sampai sini. Komen ya bagaimana pendapat kalian tentang video ini, dan kalau kalian mau bagian kedua, jangan lupa untuk subscribe dan tinggalkan like kalian. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi.